macam itu, Waangko bukan laki-laki, tapi jantan. Dengar dulu nih. Tindakan Uni melanggar larangan Uda, itu nambung kasih tidak tahu naung. Itu akibat. Sababnya ada di tangan kita berdua. Tapi nih... Iko bukan urusan anak-anak, Jis. Berani buka, berani bayar. Uni mau berutang, Uni mau bayar. Waang pun satu berutang. Uni tidak salah. Waang pun tidak salah. Sebagai supir, mana lalai? Salah auto tidak pakai rem, sehingga ambo terambau. Jis! Kini mencogok kulojo cerita drama rumah tangga berjudul Tarambau sebagai hasil gubahan dan arahan dari Angku Yus Datuk Perpatiah sendiri. Angku-angku dan sanak pendengar, Tarambau adalah lukisan dari satu sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perantauan. Caliaklah, baabanak kareh dan ganasnya perang basosoh di ibu kota. Dan ternyata lebih kejam dari ibu tiri. Perjuangan nasib nan tak bakaralahan. Kalau pokok sayu sikola tangguang iman pun tipih mengapalang. Maka hidup di masa resesi kini nangko bak mendaki jalan tunggang. Hari hujan kasiak badoro jalan lanyah babati tidur. Licin nembukan nalang-alang lurah mengangung timba badia. Tantano tungkek lamah pemacik rapuah suluah palito padam puluh. Alamai Tarambau masuk ngarai sinan bailau ratok dagang. Di dunia rintang jucangi dia tirai ilo jepatia. Sasanan tidak keujuangan tak dapat batenggang lain. Dusanak penangah, harapan kami mudah-mudahan suguhan Balai Rongko dapat memenuhi selera para penggemar di seluruh tanah air dan Malaysia serta bermanfaat untuk masyarakat rantau dan masyarakat kampung. Sebab kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Selamat mendengarkan Nusana. Kepada Saudara Anwar Jalil di Jakarta. Dengan hormat, sesuai dengan bunyi putusan rapat pimpinan perusahaan nomor 2 pasal 4 sub A garis miring 83 tentang ketenaga kerjaan. Dengan ini disampaikan bahwa 1. Setelah meneliti, menilai dan mempertimbangkan seadil-adilnya, maka saudara termasuk di antara 9 karyawan yang terkena PHK. 2. Untuk itu, mulai tanggal surat ini dikeluarkan, saudara diberhentikan dengan hormat. 3. Sekedar pesangon, silahkan berhubungan dengan bagian keuangan. 4. Atas jasa-jasa yang saudara sumbangkan untuk perusahaan, dengan ini kami ucapkan terima kasih. Demikianlah disampaikan surat ini agar dimaklumi. Jakarta, April 1983. Tertanda Direksi. Udah Anwar, lah 9 bulan udah nganggur. Kalau mau itu pulau keadaan kita gawat. Si Kera tapas lebaran di sekolah. Kontrak rumah bulan muko habis. Iko mandel sirini batambah gadang juo. Padangkan para botan rumah tanggo lah disingtan deh ke pasar luar. Kalau seru ikut juo. Jadi apa nggak? Entah, karam dah. Kamu menyesal kawin juga.
Orang Padang pegawai rantahan kini sedang mati akal. Kok cara itu kece udah? Barangkali itu tidak tahan menderita. Soal nasib tidak tergantung jo orang Padang atau Sunda dah. Yang penting kita usaha dan tidak mengarah kepada keadaan. Udah lu aku. Tapi kita harus batin tidak capek dah. Iyo, cobalah keluarkan pendapat kau. Baan ngerancak. Kalau nan rancak, udah mencari Karajo. Tapi selama aku udah tidak mengaperi saja doh. Tidak basuh duit Jakarta, aku leman jalan cari Karajo. Kagak ada roda aku juga sedang ke bawah. Yo, kalau tidak dapat jadi pegawai, usaha lain? Usaha lain apa? Apa? Hah? Marampo, maliang. Banyak Karajo halanan lain dah. Tapi Karajo apa? Manggaleh lah udah coba. Utang untung buah. Kau jadi satpam tidak tahan tanggang. Kau menyupir tidak batin. Tidak bisa jadi supir, jadi kondektur. Kondektur. Kau menggago-gago sepanjang jalan. Apa salahnya? Teluk dan Karajo lapau. manga dan dilapau orang. Sedangkan kepandaian tak sebagai Allah jo. Atau kok sampai hati kau udah menjadi tukang cebok? Kalau kau main tai duduk di meja juo, tentu ia sulit dah. 50 kalau aku jasah SMA tu kini. Kau mengecek dengan pandai. Tapi ambo nak Karajo dihalangi. Kini nan para lu bareh 2 liter sehari dah. Lah. Tambah sama utak dia menengah ketubah kau jo. Macam utang kan kesabalah rokok agak setengah bungkih lah. Utang kau utang. Sabalik kolah bale ya utang kalapau. Agak 2 batang bagai malah. Nantilah maratung tuh. Tuh tukang kredit lah 20. Assalamualaikum. Maaf ya dek. Hari ini pre dulu deh. Waduh, bagaimana nih? Sudah 10 hari nunggak mulu. Besok-besok ya. Tapi kalau terus-terusan begini gawat nih Bu. Bagaimana saya harus memutar modal? Ya, sekarang sabar dulu deh. Lagi bokeh. Sabar. Manyong. Lu nagih atau nodong nih, ha? Ya nagih Om. Besok. Ngerti nggak? Orang dagang berjuta-juta juga nggak ada yang maksa kayak lo. Tapi saya kan orang kecil Om. Habis kalau lagi kosong mau bayar apa? Hah? Belajar sabar dikit kenapa sih? Kalau begitu pulangin aja deh Bu barangnya. Begini deh. Sudah. Sana. Ntar gua gambar lo. Orang Padang. Lu bilang apa? Brengsek. Usaha baik itu dah. Muncung lu kurang aja. Tapi cara udah tuh salah. Hai, Jawa buruak tu pelun sama bantak-bantak awak. Kalau salam pusi yang banyak lu ceritanya. Dan hamuang juga tiga. Mak. Oh, Mak. Apa, Jul? Tolong simpan putih Jul 1.500. Lai banyak hariko ya, Jul? Iya, Mak. Elias Tikal batanding. Orang kami laris. Syukurlah. Kalau manggale di lampu merah, hati-hati ya, Jul. Awas kadis rempet mobil. Atau tak tuduh mencopet. Jadi, Mak, Acok juga pengisiran di Bundaran Seliti, Ji. biasa saja. Nggak usah manggale di sinan, kenapa, Jul? Tapi di situ pula nan banyak aku, Mak. Nanti koran Ijul ditangkap polisi lagi. Pak polisi itu banyak pula nan elok, Mak. Hati-hati sajalah. Mak, tolong saja simpankan 500 sehari. Labihnya ambillah kembali bare. Sudahlah. Tai mandi. Capek sekolah. Yo, Mak. Sambahyang dulu, baru pai sekolah yo. Kasihan si Ijul.
Titihnya ndak nanti susu. Sepatunya lah cocok. Mang sekolah 3 bulan manunggak. Vera kakak raju pulo, Mak. Mudah-mudahan dapat pulo membantu Mak nanti. Karajo apa, Nak? Vera lama ngece juda Ramli. Ini lain namuah membawa di Blok M. Jadi palayan tuh kok? Iya, Mak. Tak usah. Ba, ndak usah, Ba. Enggak. Tapi kan lumayan 1.000 sehari, Ba. Makan siang ditanggung pulo. Ongkos bis diagi ya. Pendeknya enggak buliah. Kok Vera dilarang? Ijul dibuliahkan dagang koran. Vera, kau kok anak gadis. Jangan disambungkan juga dia kau. Jadi kalau anak gadi Ba, Ndak elok. Menjahit begitulah. Vera kan lah gadang, Ba. Vera bisa jaga diri. Abak katakan ndak buliah, ndak buliah. Hei, Abah. Ambo raso, kalau lai jo si Ramli, ndak baa dong. Dia Josia saja ndak bisa. Ambo ndak sukunya ke dipajang-pajang di toko orang. Ke dipajemaikan preman saja kau. Alasan udah ndak tape. Jadi, ke dibajakkan anak dia awak tu ya. Bukan mbak itu dah. Hei, kepalang tanggung masuk mana aja di hostel. Oke, selesai ini. Iko lah salah udah. Dalam keadaan macam kini kok. Ingat sebelum kana itu. Jangan de arok piti 1.000 tu garam ke diperhujankan. Di pasudahnya di orang deko ke mangawak. Vera kasih rau dulu, Mak. Ya, baiklah. Hai, Ba. Ya. Hati-hati. Capek pulang. Apa hasil udah pahit tadi? Nah latih kujang kerimbo. Gagal. Dah ulus kepala kawan. Kalau nantak kerasaki dimuncuang di sembah orang tu. Urusan jo Pak Susanto Nembo hari? Apa kabarnya? Hilang dia berpusat tu. Pak Susanto tu sendiri ndak mencoba-coba. Cari ke rumahnya. Rumahnya pun dah tentu. Tapi udah alah kian. Dah pindah. Inyo lain ndak lama bana nganggur ya dah. Kurang adon kemenolong. Jawa apun ke dipanggaan. Oh tak. Pagi tadi ambulah pai pulau kata Ledi. Hah? Lai barangin. Katanya bisa diusahakan. Tapi Piti 500 dimintanya. 500.000. Iyo, Piti sadunya tu. bisa saparo dulu dah. Hai dunia. Ya samo saja dalam rimbu. Nama nan gadang melando, nan panjang melidik, nan tinggi meimpo. Pabiluari keselasai negari itu. Laba itu caranya kini. Caro jahiliyah. Masuk kini je masuk seisuak teruman tamu. Walaupun kusia batuka-tuka nan kudu kakanilaga tarwi. Apa artinya tuh dah? Artinya narunci yang jo namarawi. Dulu orang bodoh tak pakai. Bisa sekolah tinggi, dapat kerajokan tua asalkan inyo keturunan lareh. Atau anak damang atau kemanakan kupalo. Iya. Kini orang pandia pun terpilih. Kalau liba pitih. Apabila masuknya jadi ke pegunung lai. Mambare tu tak terus uang orang yang limu dia. Batu aja pantun-pantun kami surau pusua. Kok rintiak bana kalau deta, talili juo di kapalo. Kok jadi bana kalau suka, taimpi juo dengan kayu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Mak mana, Pak? Makmu nggak ikut. Bapak sendiri. Masuk, Pak. Cucuku pada kemana? Vera ada di sebelah.
Adik-adiknya yang lain? Ini sekolah. Ucen tahu tuh kemana. Main kali. Jul? Dagang koran. Bagus. Cucuku sudah pintar dagang. Suamimu mana? Pergi. Loh, nangis. Bagaimana nasib kami, Pak? Sudah. Jangan nangis, nggak baik. Dikirain tetangga ada apa-apa. Sudah. Nih bawa ke belakang. Talas. Oleh-oleh neneknya dari kampung. Saya sudah nggak tahan lagi, Pak. Sudahlah. Tenang sedikit kenapa sih? Soal hidup itu biasa. Emangnya kita keturunan orang kaya, Pak? Biarlah kami pulang saja ke kampung, Pak. Di sini anak-anak menderita. Iya. Bapak ngerti. Yang penting kalian pada sehat. Soal hidup mah itu biasa. Toh kalian masih muda. Waktu berjuang masih panjang. Tapi Bapak ingat, jangan tunjukkan keresahan di muka suami. Kau harus kasih dia semangat terus. Iya, Pak. Bapak sudah makan? Ya, Bapak sudah. Kami nggak masak, Pak. Nggak ada nasi. Bapak sudah makan di terminal Pulau Gadung tadi. Bagaimana dengan lamaran si Anwar? Sudah ada panggilan? Itu juga belum ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tenang saja. Nanti juga ada. Mudah-mudahan dia dapat kerja yang cocok. Ya, kami sekarang belum bisa bantu kalian. Berhubung belum panen. Kau kan tahu, uang pensiun Bapak kan nggak seberapa. Pas-pasan buat kami berdua. Bagaimana kalau kami pulang saja, Pak? Itu jangan kau pikirkan dulu, nak. Bukan urusan ini. Bisa-bisa suamimu tersinggung. Lantas dari mana kalian menutupi kebutuhan sehari-hari? Ya, begitulah, Pak. Seadanya. Diam-diam saya ngambil cician tetangga. Ibu juga bisa bantu-bantu dari dagang koran. Pera nggak kerja? Itulah, Pak. Pera mau kerja, tapi nggak dikasih sama bapaknya. Ya sudah. Kalau memang nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Udah Anwar pun kerja milih-milih. Sebel jadinya. Nah, kau nggak boleh bilang begitu tuh. Dia kan lebih tahu. Sebagai kepala rumah tangga, dia tentu lebih mengerti daripadamu. Dagang nggak punya modal. Kerja kasar gengsi. Diajak pulang kampung ogah. Maunya jadi apa sih? Sebel deh gue. Suamimu itu orang pegawai. Mana bisa pegang pacu? Mana dia kuat tadi sebagai orang kampung? Tapi buktinya pulang ke Padang dia mau. Lantas? Nolak. Alasanmu nolak? Alas. Paling-paling dia dikaliin di sana. Masa? Caranya di sana memang begitu, Pak. Enggak. Bapak enggak percaya. Bapak nih, masa Bapak nggak tahu sih adat Minang, Pak? Bapak ini sudah tua tuh. Banyak punya teman dari daerah sana. Adat yang kamu katakan tadi, itu cara orang dulu. Sekarang sudah berubah. Biarpun sudah banyak berubah, Pak. Tapi kan keturunan mereka masih tetap dari suku ibu. Iya, betul. Ya, artinya anak-anak kami ini bukan orang Padang. Mereka tetap Sunda. Nah, mana ada kamar buat orang Sunda di rumah gadang, Pak? Bilang siapa? Kata orang-orang. Sum, kata orang-orang. Begini, sebagai istri kau mesti patuh menurut kata suami. Tidak baik membantah. Semua rencana dia itu kan untuk kebaikan bersama. Katanya ke Padang, ya ke Padang. Katanya pindah ke sana, ke sini, ikutin aja.
Namanya juga komandan kok. Yang penting, dia masih sayang sama kalian. Kalau soal sayang sih, Pak. Wah, dia sih nggak bakalan berubah, Pak. Tapi gimana ya? Saya kok lebih suka pulang ke Sukabumi daripada ke Padang, Pak. Iya. Rasanya lebih enak di pabrik sendiri, Pak. Ya, itu menurut kamu. Menurut Bapak? Kalau menurut Bapak, ya, kami akan senang sekali kalian pulang ke desa. Kumpul-kumpul sama anak mantu. Tapi masalahnya kan suamimu. Ya, kalau mau, coba bujuk dia. Paling tidak untuk sementara. Istirahat. Nggak tahu lah, Pak. Pusing jadinya. Kau mesti tabah menghadapi cobaan itu. Bagaimanapun susahnya, kewajiban sebagai istri jangan dilalaikan. Pelihara terus kerukunan dan kasih sayang. Hadapilah dunia ini dengan senyum. Nah, di situ akan terbuka pintu rezeki. Percayalah. Sesungguhnya jalan kehidupan itu tidak selamanya mulus, nak. Ya, kadang-kadang nanjak, ada kalanya menurun, licin atau berbatu terjal. Tapi kita harus lewati. Harus. Nah, kuncinya adalah usaha. Apa saja. Asal usaha itu halal dan tidak melawan hukum. Untuk itu dekatkan diri pada Tuhan. Jangan lupa ibadah, minta sama Dia. Karena Allah sumber segala kekayaan dan sumber segala kebahagiaan. Satu hal lagi, jalan pintas banyak buat cari uang. Apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Untuk itu Bapak peringatkan. Hati-hati jaga diri. Sekali kau tergelincir, selamanya kau akan bisa. Awas itu. Ntar, kau angkek lah. Besok lah dah. Kok? Simpan saja dah. Dia? Gampang. Terima kasih lah kalau itu. Ala dapat kerajo dah. Keniku lah pikiran. Lamipih tapak turun naikkan tuah lunjo bas dua lubang ni dah. Lah iya dua harapan. Kalau nan harapan ada tahu. Tapi lah serupa saja coba laki tukang kami. Pak apa lagi itu kang One? Nama nan sudah untuk orang je. Nan awak lah kan yang diuncang itu. Tenang saja dah. Kamu je lambek ke dapat ibu. Tenang. Kemana nang galang-galang tar. Aco pikir dia. Anam parut yang kadisi tiap hari. Nan ketek-ketek tu taunya tu. Ndak talok-talok dengah di pemenan tu. Abah ndak kepada darak tak demi tar. Itu si Sam. Udah nuar? Dari mana Sam? Enggak. Biasa. Tugas keliling dia. Nampak dia ambo udah agak kurus. Sakit dah. Kalau dalam badan lah isi. Oh, kalau soal itu ada usaha di pikiran. Di mati bonyo lah jual tu. Dek kalian yang sahabatan tongga betul. Sebab ndak ada si buyung yang kemenangi, ndak ada si pian kemarin. Jadi buktinya tu. Biarpun pengangguran tapi lagak berlabiah dari orang. Sarawak lepis patu beli. Kami kok ndak menganggur dah. Dulu di kantuan. Kok nampak kami mota itu mencetak pipih. Jangan salah udah. Kalau ya lewe itu bawa lah udah. Yang kalian saya nanti. Tidak kata turui kan kami di udara. Balo ndak kata turui kan. Payah. Dek kalian talok dek udah tergigi lo. Nan perlu halah. Kok ala haram tu, ayo ndak abeh kami tu. Tapi kalau ndak kabar urusan di polisi doh. Oh iya. Kita berurusan juga anak-anak orang kayu. Kerja apa?
Pendeknya kalau udah ke satu, atau intilah kami. Yo, karajo oh. Laku dia udah Cik Ampolok, bagadi 5.000. Dapat melakukan 5 ampolok sehari, bagi hidup 5.000. Nah, barat tu sebulan. Saya tidak gadang lagi dari Bupati itu. Menjual ampolok. Oh, gambar kumuah. Bukan. Kau ada buntut. Tidak. Oh, alah. Lah tahu mbah. Manjuara buat gilo yo. Ganja, ya itu. Baga sih. Lain talo. Decah. Kan dia nak kata buat penganal darah. Bau lah waktu dia. Kau baca kak do galang-galang atau kau baca kak do undang-undang? Kalau itu, dialah udah anak satu. Takut. Ampun udah, takkan makan nanti dah. Kalau rasa suka gamang dah tak usah. Tidak gampang-gampang lagi ter mandangan sih marah manggul kedua dan. Aduh, 4 orang tua yang udah lupakan. Ma, Mairi kerajo jo usao, mairi parang jo barani. Tak kayu berani pakai. tidak sinan itu pasang ntar. Keberanian yang di muka itu adalah untuk menegakkan kebenaran, bukan bagak memerangi hukum. Melanggar hukum buatan manusia kendak berdosa. Satu siap, Kata ambo, kesasek ya. halum tentu sase. Ado dalianya. Dalia dari mah. Ikut contoh. Pemerintah membuat peraturan helm. Jadi, Kalau udah bawa motor nggak pakai helm, berdosa. Hadisnya. itu balai ntar. Ganja ndak dapat angkiaskan ke helm doh. Sebab barang itu merusakkan manusia lah ya batin. Apa racun tidak merusak. Tapi tidak ada larangan memperjualbalikan hendrin, utai atau baygon. Iya kan? Bahaya racun tu sama jo bahaya badia. Inyo merusak kalau disalahgunakan. Tapi ganja do bana larangannya. Nah itu sama jo tua, candu dan apa saja nambah sifat memabuakan. Dalam agama namanya khamar. Khamar itu haram. Maka memperjualbalikan barang haram, hukuman pun haram. Dosa gadang tu. Hukum jual bali halal dah. Sareknya suku sama suku. Bat juga. Nah, jual bali kami atas dasar suku sama suku. Tak ada paksaan dalam ganja. Jadi menurut kalian berzina itu halal? Ya. Karena dikarajokan suku sama suku dan dibayar. Soal dosa, urusan nanti. Masya Allah. Elah murtad kalian. Mengucaplah. Dimasuki niko dunia sedang gilo dah. Satu orang lah jadi gilo. Maka kalau nak masuk ke negara orang gilo, mesti jadi gilo pula. Sebab kalau nak nama gilo, nanti orang yang tak gilo tu kan dikatakan gilo dia orang gilo. Kalian selagi gilo. Udah ndak usah gilo lah. Nan mangan tak nama gilo, santaro. Iyalah betul. Alalamu kalian kerajo kok. Kalau mau nagar gilo dah. Lai selesai urusannya. Bagantuang kepada kalian surang-surang. Kalau sarang kekanaikan itu, sarang kan anak dipangkulai ke mati. Kau buktinya kah? Kan itu pecat. Iyalah sio-sio kerajo kalian kok. Tapi mudah-mudahan telah mau aman. Ndak pernah tangkok. Setiap orang membuat kuro-kuro dah, pasti dibuat orang pula anak kuncinya. Nampak lalu tahu memutangan. Baraya sawa di atas, baraya sawa di bawah. Bisa diatur. Artinya kalian membuat nantak jujur. Sesudah tu mailo orang lain pula ke nantak jujur. Jujur. Kata-kata jujur tu sekadar dendang ketubah di Jumai. Tapi barangnya sari besu. Masih banyak sama. Dan sampai orang-orang tu lah sediakan Tuhan dari siswa. Tapi Tuhan Allah terpasong pakacik surugo. Sedangkan neraka bapa lawe.
Takut tidak tamu Nanjale kalian lama masang kamar 2 buah. Ya, kini baitu selah udah kamu kerajo. Nan jujur, nan halal, nan tak berdosa. Kan yo baitu. Iya. Tidak ada longan. Tapi ada ciek perusahaan nan menambah pegawai kini. Yaitu Musaki. Ambo usulkan supaya udah melamar jadi garing Musaki. Sam. Agak-agak ngecek, Teh. Udah jam berang dulu. Mana kawerang? Kalau langsung cek. Walau cuy kubana hidup gini, namun nambu alun kajilo macam kalian lai. Jale dia. Lah ditunjuki orang awak di belakangnya pulau. Ambo kok jangan serupuan je orang. Kalau udah ndak keserupu orang, Setan. Tutui menjuangang tu. Maaf dah. Persoalan udah namu atau tidak, itu hak udah. Kami juga tidak mahajak. Apa lain masuk? Ambo pun tak melarang kalian menggalih tubuh tu doh. Karena itulah dah. Kita tidak perlu bertangkar. Kami menampung jalan kami. Udah seru dahulu. Iyo, ambo paham. Tapi kecek jangan meranjau caro hitam tadi. Itu maino namanya tu. Ambo kan cuma bagarah sama gadang pagarahan. Ang salah. Minta maaf kau dah. iyo. Ambo yo leta dorong. Maafkan ambo dah. Lain kali mengecek magagak. Walaupun kalian pareman, samyang ambo dak sagan naram. Ajaran man yang kurang gai ambo kalau makan pantang besiso. Macam itu juga madu urang. Sia saja. Kalau ambo kadi lalu-lalui urang ngambek cah. Di ambo ragu diriku ndak tahu pemurahan doh. Maaf dah. Bukan kami tidak marah doi dah. Tapi rupanya kami lah tak biasa bagalah itu. Di lingkungan barangkali. Maklum pareman. Maafkan kami dah. Buliah mendatang. Tapi kena sama gadang. Kalian kena adik-adik ambo. Coba babaso kau dawak teh. Apapun paduk kalian, tapi sopan santun sebagai anak Minang jangan dilupakan. Itu para lu. Kalian tahu. Sabarik-barik kesalahan di pengadilan. Kalau si tada awalai sopan dalam sidang, maka hukumannya akan mendapat keringanan. Itu dunia maku itu. Nah, itu Ici pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaklah 7. Lumayan, Kek. Ini buat kakek. Apa ini? Lihat nih, Kek. Wah, korek api model baru. Bagus ya. Dijual beli di mana nih? Hadiah. Hadiah dari korang. Benar. Bener, Kek. Masa boleh nyopet? Itu kan dosa. Bagus. Di mana nih Jul masukin batunya nih Jul? Batunya nggak habis-habis, Kek. Minyaknya? Minyaknya disemprotin ke dalam. Tapi di desa nggak ada. Biarin deh. Ntar dibeliin bensin sepotong. Siapan buat nanti. Jangan bensin. Minyaknya spesial, Kek. Waduh, repot juga nih. Dah, biarin deh. Mau kakek pakai sekali-sekali saja. Sayang. Lu nggak adil, Jul. Kenapa? Mana buat nenek? Ntar kakek sama nenek berantem. Iya. Kalau mau adil, kakek dikasih Ijul, nenek dikasih Vera. Betul, Kek, betul. Iya deh, ntar Vera kirimin nenek. Uni Vera mau kirimin apa? Rahasia dong. Uni kan belajar jahit, Kek. Nah, kalau memang sudah bisa, coba bikinin nenek baju. Daster. Jangan daster. Emangnya nenek tante-tante. Gak usah kirimin baju ah. Lalu apa? Lipstick. Begini Jo. Ya, Kek. Vera, Ya, Kek. kalian harus rajin bantu mak sama mbak, ya. Ya. Apa yang bisa kerjakan. Sama orang tua nggak boleh membantah. Adik-adik diurus, jangan suka berantem ya.
Ya, Kek. Terutama Pera. Pera sudah besar. Nyuci, ke pasar, masak. Nah, itu urusan Pera. Belajar yang benar. Jangan suka keluyuran nggak keruan. Bergaul hati-hati. Nah, kalau pergi kemana-mana pamitan dulu sama orang tua. Gak boleh pacaran. Anak kecil ikut-ikutan. Nanti kalau sudah masanya. Dia ini, Kek, nggak mau nimba air. Wih, enak aja. Tukang malas. Bohong, Kek, bohong. Sudah. Nah, Ijul juga. Dagang boleh. Tapi jangan sampai ganggu pelajaran. Ya kan? Ya deh, Kek. Nah, sebagai seorang pemuda harus rajin, bersih, jujur, dan berani. Kalau soal berani, jangan tanya, Kek. Jagoan. Diam lu. Ya, kakek tahu. Berani itu kalau kita benar, tapi jangan sok jagoan. Orang yang suka berkelahi dibenci Tuhan. Nah, kemudian salat nggak boleh tinggal. Baik, Kek. Pera juga salat. Dan juga jaga diri baik-baik. Nah, ayo sudah. Pergi salat, sudah jam maghrib. Begini Nak Anwar. Ya. Kalau Nak Anwar setuju, Bapak usulkan supaya si Sum dagang saja. Ya, dagang kecil-kecilan sekadar membantu beban rumah tangga begitu. Dengan demikian kamu tidak terlalu pusing. Buat modalnya barangkali Bapak bisa usahakan. Tapi nggak banyak Nak Anwar. Sekitar 200-300 ribu. Hal ini sudah kami musyawarah ke kampung. Ibumu setuju. Bagaimana? Coba mupakti dulu sama si Sum. Tapi maaf nih Nak Anwar. Ya. Bapak harap kalian tidak tersinggung. Ini cuma saran kami. Tidak ada maksud-maksud lain. Baiklah Pak. Iya. Saya terima kasih kalau Ibu sama Bapak telah ikut memikirkan nasib kami. Namun sayang Pak. Cara Bapak tadi saya kurang setuju. Kurang setuju kalau istrimu dagang? Tidak saja dagang Pak. Tapi kerja apapun yang melibatkan perempuan mencari nafkah, saya keberatan. Loh, kok begitu? Ya, begitulah. Alasannya? Alasannya, wah, terlalu panjang kalau saya uraikan, Pak. Yang jelas buat saya ini prinsip. Prinsip? Ya, prinsip. Ya, itu hak. Dan Bapak menghormati setiap orang yang berprinsip. Namun perlu kau pertimbangkan bahwa ada masa-masa tertentu istri diterjunkan mencari nafkah. Kapan itu? Ya, seperti kondisi kalian sekarang umpamanya. Menurut Bapak, kedudukan suami istri dalam rumah tangga tak ubahnya seperti supir dan kenek. Mereka punya tugas dan wewenang yang berbeda. Tapi di saat-saat gawat darurat, masing-masing pihak harus mampu mengambil tanggung jawab kolehannya. Si sopir harus pandai bongkar pasang ban, sebaliknya sang nek pun mesti bisa pegang setir. Sehingga penumpang dapat diselamatkan pada waktu yang tepat. Ya, dari sudut ekonomi Bapak benar. Tapi secara psikologis merugikan, Pak. Di mana ruginya, Nak Anwar? Kalau perempuan aktif mencari uang, pasti akan timbul ledakan-ledakan kejiwaan dalam pergaulan rumah tangga. Karena si suami kehilangan wibawa. Betul. Sebab seandainya wanita sudah menguasai apa yang tadinya menjadi kelebihan suami sebagai pemberi nafkah, iya, maka cepat atau lambat wataknya akan berubah. Dari seorang inang pengasuh dia akan melejit sebagai ratu yang haus kekuasaan dan kehormatan. Dia akan sombong dan angkuh. Di matanya suami tak lebih dari seorang pengawal istana yang akan dipakainya kalau dibutuhkan. Barangkali tidak sejauh itu, Nak Anwar. Kau terlalu menyaksikan peranan wanita. Banyak contoh dalam masyarakat, Pak. Betapa banyaknya rumah tangga yang ambruk di tengah-tengah kemewahan material. Sebabnya ya
Itu tadi. Ya, mungkin ada juga benarnya. Sekarang Bapak akui kan? Ya. Ada lagi yang paling parah, Nak Anwar. Iya. Kalau penghasilan suami milik bersama, tapi penghasilan istri milik pribadi. Ya itu. Betul, Pak. Betul itu. Sehingga walaupun dompetnya padat, dia tetap nagih uang belanja. Di saat ayah lagi nggak punya uang, utang dulu sama ibu. Lama-lama si ayah bangkrut. Tergeserlah kedudukan sopir ke bangku belakang. Sekarang kenek yang bawa mobil tanpa SIM. Nah, Nak Anwar. Ya. Kalau kita sudah tahu memang itu lubang, maka cepat-cepat harus dipagar. Supaya jangan terperosok ke dalam. Tapi jangan ditimbun. Sebab lubang itu perlu. Maksud Bapak? Maksudnya, beri kesempatan istri kerja. Asal kendali tetap di tangan suami. Hanya ada satu laci dan kuncinya jangan dilepas. Pasti aman, percayalah. Ibarat main layangannya, Pak. Ya, betul. Talinya boleh diulur panjang, biarkan dia di langit biru, namun gumpalannya tetap di tangan. Tepat sekali. Ya. Nah, kembali kepada usul Bapak tadi. Ya. Bapak memandang perlu istrimu dagang. Dengan syarat, kau yang atur. Tolong pertimbangkan usul Bapak itu. Insya Allah, Pak. Insya Allah akan saya pikirkan. Dan akan saya putuskan sekembali dari kampung nanti. Saya akan pulang ke Padang, Pak, sebentar. Baiklah kalau gitu. Kabar anak-anak di Jakarta, Nor? Alhamdulillah. Lai bisa iya. Pangeran mana? Supaya kamu dia ketantik kemanakannya. Macam kau ni. Yo. Kepulangan nambo ke kampuangko, selain dari menyilau sanak kemanakan, sebenarnya ada mengkasih lain kau ni. Makasih apa, Nor? Ambo lampias tahun nganggur ni. Ambo dipecat dari perusahaan. Cuman dapat pesangon untuk 3 bulan gaji. Jadi apa duit kalian selama kok? Ya betulah nih. Gak dapetnya saja. Tapi kalau balik lari macam Iko, anjuk serantau kami ini. Jadi apa rencana kalian selanjutnya? Itu banalah mangku ambo kapakan kau ni gini. Sebenarnya ambo agak barek muka hitungan kau. Tapi apa so? Tidak dapat akal ini. Urusan apa tuh, Nor? Ambo minta ya sawah itu dibagi. Baik 7 ladang cangkeh nanti lereng. Sehingga hak uni jale milik ambo pun tentu. Itulah tujuan ambo pulang. Membagi harato. Ya. Waang lah bamu kasih tinggal di kampuang. Alun. Jadi? Nanjale haratu dibagi dulu nih. Nuar, mbak itu nan waang sabui. Apa ndak patu yang mau nyabut nih? Tapi sawah itu kan tidak banyak, Nuar. Parak pun tidak pulau lawe. Sedangkan balapan kemana kanang nang kabaidi dari sinan. Betul. Tapi kalau anak uni nang salapan ni duit, baju anak ambo nang merampe. Itu kan pusako tinggi, Nuar. Ambo tahu. Dia itulah mengko dibagi supaya ambo merasui pulau bagian kami. Bah mengko itu waang Nuar. Jauh rasanya ambo kalau lah kami itu. Sedangkan nak mama dek nak orang hanyalah waang surang. Kesarah Pak Katuni. Menjale keputusan ambo itu. Entah, tidak dapat di ambo do Nuar. Tunggu salah keputusan dari Mak Datua. Iko bukan urusan Mak Datua. Beliau tuh kena sawai gitu. Biasanya masalah pusako urusan beliau sebagai minyak mama. Jadi unika mengadu? Bukan mengadu, Nuar.
hanya meminta pertimbangan beliau. Kalau meminta pertimbangan cara pembagian, jadi. Tapi kalau kamu halang-halangi mengkasih ambo, tidak bisa. Apapun pendapat orang dan apapun yang kata jadi, ambo tetap membagi. Itu keputusan. Jadilah, kini ambo kau tanya, apa alasan anak ambagi ratu? Oh itu Madatua. Iya. Madatua kan tahu. Antara ambo juni malah berusaha itu. Batua. Ambo anak nantuo inyu anak kete. Mengerti ambo. Kini karena kami sama-sama ahli waris, maka ambo nak membagi dua supaya nan bagian yang koin dua ambo dapat ambo miliki. Sudah tuh? Nan bagian kami kamu jual. Ba'a ke dijual? Ambo kan tak berusaha nak produksi. Karena ratu pitihnya untuk modal usaha di Jakarta. Artinya untuk anak? Untuk sianya ambo. Nan nyato pinang balik ke tampuaknya sirih nak pulang ke gagangnya. Untuk itu ambo minta pakai Madatua membagikannya secara adil. Dalam waktu capek mak, sebab anak-anak lamu bana bertinggal. Carokon. Cik-cik gitu awai dulu. Jadi, adapun haratu nangkang bagiko pesako tinggi. iyo pesako tinggi. Menurut adai, orang yang menjadi pewari haratu pesako tinggi adalah padusi, bukan laki-laki. Dua ambo produksi mak. Haknya nanam tuntui. Tapi beliau ndak adon. Mako giliran pusako jatuh ke malah. Sadonya mak. Iyo sadonya. Di rumah-rumah gadang kok. Apa saja yang menjadi pusako menurut adek? Kalau begitu caranya mak, laki-laki di Minangkabau kok kurang puluh dari kudo. Apa itu kecil semua? Bahkan tak. Kudo boleh memata rumput di pematang sawah. Ndak ada orang yang melarang laki-laki makan hasil pusako. Jadi boleh mak. Boleh? Makanlah selama hidup. Nah, kalau memang ada hak ambo di sini, manga mangkuni malah ndak pernah memberi ambo seincek padi pun. Salarwi selama nangkuinyo saja memakan beranak-anak. Sabab buang merantau. Kan bisa dikirim ke Jakarta. Kalau nak iwasianyo, awek surang. Tapi nak mengirimkan ke rantau orang, itu ya ndak ada buku. Ambo ketatap merantau mak. Tapi ambo menuntut sebalah hasilnya dikirimkan ke Jakarta. Itu nanti tak bisa, Nuar. Ndak bisa menurut siapa? Menurut adek. Tung kedatuk garang tu ahli adek mak. Tapi nyo mengau kan? Karena sawahnya orang bagi semasa mandainya itu. Jadi ganggamnya lah bawang tua. Dek kalian kini sakutu alun balah. Nah, sebab dahulu walun babalah, kini kita balah. Nan bagian kami kamu jual. Pusako tinggi ndak boleh diperjualbelikan. Sebab tak boleh. Karena ini milik orang banyak. Milik kaum, kecuali bali ayang. Saya tahu ambo banyak orang punah yang menjual ratu mak. Bagi orang Minang asli, indah ada istilah punah. Pasti ada nan baito nama jangka. Tampuk babuah jari. Kurang salah kok bah. Itu urusan orang. Sawah pusako dibagi-bagikannya untuk anaknya. Banyak pula menjual mak. Itu jalih melanggar hukum adat. Tapi buktinya selesai deh mak. Ndak ada meningkah, ndak ada pula orang memperkarokan. Mungkin orang takut juga. Kalau itu lagunya dia ambo dapat puluh bagap betul. Kau ngambil buku tangan? Dia keadaan mak. Tasarah. Tambah keponakan yang selapan tu. Jadi rupanya ratu pusako tinggiku ndak boleh dijual ya pak? Ndak. Digadaikan? Boleh. Kambo gadaikan. Paralunya apa? Terserah ambo. Kepentingan pribadi? Iya. Nuar. Hanya ada ampe macam yang membolehkan orang menggadai. Yaitu nan pertama untuk kabalanjo nikah kawin. Nan kedua menyelenggarakan mai. Nan ketiga keperluan rumah gadang. Dan nan keempat di kampus aku.
Lain dari nan ampek tu, tidak boleh. Jadi apa arti pemilik kalau ndak dapat? Di sinan banalah bedanya antara pusako dan warisan. Kita memaci aratu pusako tinggi hanyalah hak kali, bukan hak milik. Itu cara lama tuh. Dengan keluarnya peraturan pemerintah kini untuk mensertifikatkan harta pusako, hak pakai itu lepas pindah latak menjadi hak milik. Artinya lah milik pribadi menurut nama orang yang tercantum di kartu sertifikat. Salah. Bukan itu maksudnya. Mak Datuk rupanya belum paham juga arti peraturan agraria serta hukum yang melindunginya. Mengarti yang bonuar. Sertifikat aratu pusako di Minangkabau indak sama jo sertifikat daerah lain. Sebagai wilayah negara kesatuan, Sumatera Barat tak ubahnya juga daerah lain di Indonesia kok. Undang-undangnya seragam Datuk. Khusus mengenai haliko balain. Status tanah adai indak berubah jo adonyo peraturan agraria. Malah tambah mampahari hukum nalamu. Nanya tu laku dijaminkan kabang bukan? Bisa. Tapi untuk keperluan kemenakan anggota kaum. Bukan untuk pribadi atau untuk anak bini. Kalaulah disertifikatkan, menurut hukum bisa saja dijual. Atau digadaikan, dihibahkan dan diwakafkan kepada siapa saja yang kita kehendaki. Indak ada orang nan namuh membali kalau dijual. Kecuali atas kesepakatan kaum. Dijual ke orang lain. Tapi notari di Sumatera Barat tidak kemenakan. Kecamat. Kamu saja. Kini betul selamat Tuhan. Baliku benar dengan kau. Kalau mak sebagai pengulu ndak namuh membagi, kamu bagi surang. Kamu sertifikatkan, kamu jual. Percuma kalau indak ada tanda tangan ini mak. Ndak kalan suang luar. Percayalah. Ambo cuba. Silahkan. Cubalah. Udah gagal menjual tanah di kampung. Kok bisa sampai gagal dah? Sulit. Kurang biaya? Bukan. Jadi? Panjang ceritanya. Kata udah, sawah tuh pusako peninggalan mak. Betul. Tapi masalahnya Ratu itu kan pusako tinggi. Maksud udah harto adat? Iya. Menurut adat Minang, haratu kaum adalah hak milik suku. Dan pawarihnya adalah orang penusi, bukan laki-laki. Masa macam itu dah? Ya, itulah. Memang peraturan kemangan awak. Heran. Entahlah. Kalau ngerancak. Kalau bah itu dah. Anu dah. Allah udah pertimbangkan surat tempoh hari. Allah? Jadi? Pada pokoknya udah setuju je saran beliau itu. Tapi baralah ragu diri udah sebagai menantu orang. Jangankan ke membantu itu memberi ini nanti. Itu ndak usah udah risaukan. Biasa saja. Ndak malu ah. Masa malu jorong tua sendiri. Sedangkan ke orang lain kah dicubo. Iya benar namu kau menggalih. Jadi lantehnya tuh angan nambo. Kau dipagarakan lah. Kalau sekadar bagarah kan ndak apa-apa. Nah, ndak lah. Alim di mana? Cemburu ya? Iyo. Salah mau kokok ndak pernah cemburu. Ya, Mice. Udah taruh cemburu ke kau? Apa udah lu yakin kayak kejujuran ambo, ha? Bukan baik itu sayang. Cemburu itu perlu. Sebab cemburu adalah bentuk lain dari cinta. Weh, ingat 20 tahun yang lalu ya? Sejak 20 tahun lalu sampai 20 tahun yang akan datang. Lewat itu? Udah ndak kecemburu leh. Artinya ndak cinta. Nan cinta tetap sampai mati. Tapi cemburu itu tanda cinta dah. Cemburu aja lah kalau lah jadi nenek-nenek. Tapi kok kepacaran jo masuk umur 60 tahun nanti, ya, lantak lah. Sarainya tak boleh merengek-rengek ulang. Merengek? Balok tidak. Lai rasanya katalog baranang-ranang kancol jo pacar awak tu.
Sedangkan kana yangin lawi seramati lah bangki, angok lah besar. Nah, pulai ke menggolek-golek di Ragunan sambil makan permen karet. Mangandak rarak gigi palasu tu. Tapi kalau Ambo dah, dia pun lah gaya 90 tahun. Ambo tetap cemburu. Bawa tu. Sebabnya, sampai batung kek duo, laki-laki itu tetap bahayo. Enggak. Kalau lah sabangkia tu ndak cik you nak ketalo. Ndak membaca dari pos kota, ha? Banyak ulah gaya agogo tu kini. Kileknya tu Sum, tapi nak menembak. Menembak indah, tapi anak kalau orang disembahnya. Itu tanda pancaroban yang ke-9. Jadi dah. Lain jinambu manggale. Manggale apa kira-kira nak sesuai? Macam koda. Lusa ambo ke kampung mambi kiti. 600 angsuran rumah. Sisanya duit modal. Iyo gale apa? Barang jadi, sagalo sakete. Nah, dijojokan ke rumah-rumah. Tapi kontan dah. Bukan kredit. Ya kabar mana lah barang saragu 200.000 tuh. Kita baru utang ke Mak Hasan dah. Nah, tiap hari store. Tapi udah baretong jo baliau. 1 juta. 7. Nah, yolah, mbak itu dah. Tapi ya, udah yo ndak do kalau nang menurut-nurutan kau. Yo. Udah terus jual berusaha mencari karajo dah. Jadi syaratnya Agi udah pitih kaung kue bis dan jarum super 6 batang tiap pagi. Jadi tanang lah dah. Dek, ini dagang apaan tuh? Kain-kainan, Mas. Jual kemeja nggak? Ada. Masuk aja, nggak apa-apa. Permisi. Ayo, dibuka. Lihat barangnya dulu, boleh kan? Ya, masa nggak boleh? Silahkan, Mas. Ini kemeja batik. Bagus ya, Mas? Bahannya smart. Ya. Motifnya pun enak. Nih, pantas buat Mas. Yang lain coba? Ada. Bahan hero nih, Mas. Tapi barangkali kekecilan. Nggak mau hero lah. Batiknya ada warna lain nggak? Yang biru ini cocok barangkali, Mas. Ukurannya M. Cukup kan? Saya maunya warna itu. Yang mana? Kayak baju yang kamu pakai itu. Oh, krim. Waduh, kebetulan barusan laku, Mas. Tapi M coklat ini juga manis. Manis menurut siapa? Ya, menurut orang yang memandang. Peduli amat sama orang lain. Saya mau yang enak buat saya sendiri dong. Silahkan saja pilih, Mas. Saya pilih yang ini. Jangan iseng dong. Alah, gitu aja marah. Bagaimana kalau yang ini? Enggak, maunya yang itu. Ya, kalau nggak ada yang cocok, apa boleh buat? Rumahnya di mana, Dek? Loh, kok nanya rumah segala? Sombong ya? Enggak sombong. Gimana nih? Ya, rumahnya dulu. Mas ini mau beli baju atau mau beli rumah? Beli kamu? Idih, enak aja. Saya mah bukan barang dagangan. Asal mau jual apa salahnya? Sudah ada yang beli? Sudah punya orang? Kalau gitu nyewa aja deh. Mau beli apa enggak? Nyewa, sebentar ya. Sudah, permisi. Saya mau dagang. Tunggu dulu dong. Apa lagi? Saya sendirian kok. Enggak nanya. Ayah, saya mau pergi. Sebentar. Jangan macam-macam Berapa sih penghasilan kamu satu hari? Enggak perlu tahu. 5.000, 10.000. Awas, lepasin barang saya. Nih, saya tambah 15.000. Uang apa ini? Apa sih? Jual mahal. Potongan lu juga 3.000 banyak. Kayak yang cakep aja lu. Apa kamu bilang? Ayo pergi.
Sembarangan aja naksir-naksir orang. Kamu kira saya ini perempuan murahan apa? Kalau mau, kalau enggak ya sudah. Udah, keluar. Baik, memang saya mau pergi. Tapi lain kali lihat-lihat dulu dong orangnya, Bung. Bukan model kayak saya yang mau digituin. Hei, ini dagang, cari makan secara halal, tahu? Alah, so alim lo. Heh, kalau mau iseng, tuh, di sana tuh, banyak tuh. Kurang ajar lu, ngatain orang brengsek. Kamu yang brengsek, kamu yang kurang ajar. Agak punya malu lo. Ada apa? Ada apa itu? Unisun. Mbak Ani? Iko manusia ndak tahu adat. Mbak A tadi itu. Awak menggaleh, lama-lama saja dia menjemai. Nah, aja dan bukan-bukan lagi. Amit. Sudahlah nih. Biasanya tuh. Ndak, Uni ndak biasa tar. Alun pernah laki-laki lain dan menjamah ambo. Iyo, sudahlah. Malu awak. Dia itu yang mestinya malu. Muka badak loh. Biar begini-begini juga, belum bakalan mabuk dengan uang sebegitu tahu. Jangan ngayal lo. Awas lo, gue aduin nama laki gue. Usah nih. Itu si kurang menggale. Waang pulo, bukannya membela. Paisalah nih. Dia lambone mengasihkan. Laki-laki kambing lo. Apa nanya tadi itu sama? Tidak, bukan biasa. Ayo macam-macam. Siapa tadi Pak? Kau tidak kenal? Antara, tidak tahu kan? Para saya itu bini Januar, tidak tahu. Astaga, itu bini Januar. Sekali kau hantar kilang di mana utar? Kalau tahu kenapa? Salita-lita ayam tidak akan mencelak tahu atau? Pengalaman. Lain kali melangkah siang mencaliak-caliak, melangkah malam agak-agak. Malam agak-agak. Jangan disapu lantai seorang kesadonya. Malu banget dan juga nuar. Kamala mukurin ku kan suakan. Tutup si kotar. Ini baik itu. Supaya nak tangi bawa pujuk gamang bajawe. Ulawak, dia bawa ang. Kama. Batanya-tanya loleh. Oh, kian. Mula. Sam. Walaupun tumbuh di rimbo, batang anau tu bapunyo, jangan dipanjit. Tapi rotan di para orang ndak bamilia. Yolah. Togagai batang rotan tu pala dan Bos beroda, wak. Bilang ke supir tibo. Kapatang, Lain membawa barang panen enggak? mau bawa barang berduri? Tuh. Coba ada. Dari mana, Bobo? Dari Tingkut. Yolah macam-macam sih. Coba ada pulau na bangku ke Jakarta. Daripada kosong, mana rancak? Kama balape. Ke pasar induk Kermajati. Jadi to ke coba ada wakini yo. Ba alai. Pitinyo kalian ndak bagata? Tapi keluarnya licin, tamu jo inceknya. Iyo pandekan ku yo. Halun tantu amu kamu bawa kelapau, lamila. Kalau kadi bau, amun ke baila lo. Rugi lah wak. Bana. Sebab di Jakarta ko ambo nasi pengkalan, kini alek seperti pangka. Akama gitu. Bir saboto surang, sate kambing 10 cucu. Sudah tuh kemana? Hari istilah tunggu supir. Kalau bensin 8 wah, ban 8 dek, surek jalan 8 wah, Cari matam. sah. Tuh jajakan otot tu sampai pagi. Baru terasa lama nyupi tiaram. Piti haram ba aku. Angku kan bos ganja. Tunggu Jis. Hmm. Sarang tekana. Apa tuh? Adenko memang preman. Hmm. Makan masak mata. Pendeknya nang kuduk-kuduknya saya dapat di den. Terutama penyakit 3M.
Lo tuh penyakit 3M. Main, mabuk, meresek. Lupa Cie. Sabananya ampe M. Apa tambahnya? Mau buat 2 kali sesah orang tangan. Sekali masuk rumah nak udah puas, tekanan enggak? Oh, itu. Menjual me babatan? Yo. Tapi Jis, baabana kumuanya anak Minang, na malu alun kabagi-bagi le. Batua. Malu nak dapat diagia. Suku nak dapat dianjak. Itu banalah nak kaden ceritakan kini. Apa nan terjadi tar? Sabananya ndak adol jadi. Tapi ingat sebelum kanai, kulimek sebelum habis. Tuh. Iko masalahnya. Istri dan nuarkan manggale bajojo. Menjual barang dari rumah ke rumah atau ke tempat-tempat rani. Jadi membuat cabuhnya? Indah. Dengarlah dulu. Ambo tahu bana unis untuk orang Bali. Jujur. Tapi caronyo manggale tu nanti lama. Maklum selah nyo orang muda. Kok jo rupo yo terpaso orang 2 kali mado. Ba itu pun keramahannya. Tu tua baso jo kecindan. Raso-raso kejinak buruan. Tapi sabananya indah. Memanglah pembawaannya itu. Jadi di mana jangkanya? Bayangkan seledang. Kalau nyo naik rumah turun rumah. Atau manggali di tempat preman-preman berkumpul. Sedangkan ulah manusia kau bermacam-macam. Ambo takut ke abi miang de bagi sia. Abi gali de gali ti. Tarambo juwo tu kasudahannya. Sedangkan pungguang kapak biasa lai tajam. Ya ndak? Batu keciang. Jadi bahan kerancak. Mangecek lah wang jo dan luar. Cuba kabakan elo-elo. Kalau tabik dari ambo, takut beliau itu kesalah sama. Balain-lain saya tibonya beko. Ndak lama. Kalau begitu jadilah. Nanti yang burung diangkan. Nah, itu ya tujis. Kini balai. Kama gitu? Mandu kauli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si Ajis. Bila tiba Jis? Kapatang nih. Masuklah. Iyo nih. Udah dengar kama? Biasa. Sibuk. Lai sibuk jo kerajo? Indah. Sibuk mencari karajo. Anak-anak kama? Adonan sekolah. Adonan bamain. Si Pera pai katampe neneknya ke Sukabumi. Rasa minggu. Duduk dulu ya Jis. Uni ambilkan air. Nggak usah lah nih. Ambo baru minum. Ambo nak kalau modo. Kape ke Tanah Abang membeli barang. Laki dapet muatan ya Jis. Yolah ini. Barang ekspedisi Sina Dagang. Awal langganan yang kumasri. Oh. Apa kabar orang kampung? Aman-aman saja. Kabarnya ini nama galeh. Alah. Manggaleh iseng-iseng. Paisi si wakatu. Jadilah dulu. Menunggu udah ada pekerajo. Baraja Jis. Tapi kan lai lape belanjo sehari-hari. Alhamdulillah. Sakadar pambali bare. Ambo pun alun dape menolong unilai. Maklumlah baban bare pulo. Sedangkan angsuran kredit oto kadang-kadang menumbuk. Apalagi saja operasi zebrago. Muatan lebih tidak bisa dimainkan lai. Lah payah. Kok ndak bisa menolong jo modal? Jo cara lain bagai. Cara apa negara pe di Ambo? Pengalaman cuma di oto. Tempo hari yang usulkan pai-pai joto, inyo ndak mula. Iyalah uninan pai. Kalau nina muah, mula. Jadi kenek. Jadi bos. Namu ni menggale? Gale apa?
Kok uni cuma sebanyak ongkos bis ke Padang? Modal ketek cari ketek pulung lah. Kok Laika dipinjami tambahan modal? Jadi? Gampang tuh Beko. Soalnya lainnya mau uni naik truk. Jalan rancang? Samo jalan ke Jawa. Dari Ciko sore. Lusa pagi lam dari di Padang. Apa barang nan bisa dibawa kian? Banyak akur. Dari Padang pun ada puluh nan cocok. Pendeknya, kalau Laikana yang milih galeh bisa mana? Umpamanya? Kadang-kadang lado putui. Bawa lado. Oh iya. Dari Ciko bawa barang-barang jadi atau sepatu-sepatu, maco atau makan-makanan dari kampung bisa. Tapi Uni ndak tahu tampek Mambali atau Manjuanyo, Jis. Nanti ambo bantu. Kalau Uni namuah, bakong siawa. Bakong sih. Syaratnya kalau si Ajis setuju, modal si Ajis 3 kali modal Uni. Ongkos barang jo makan Uni tanggung. Sudah tuh, untung bagi 2. Boleh. Kalau ban pacah, Uni membuka. Beres. Sedangkan membuka pintu oto bisa. Aiko serius nih. Iya. Kalau batu-batu Uni namuah jauh sulam botu, Uni yang kalah dulu. Trik muko kita mulai. Iya lah Jis. Nanti Uni mufakati jo udah. Bilo si Ajis kamari lain. Kira-kira 10 hari lagi. Tapi si Ajis tolong Uni ya. Lah. Iyo, tanang lah Uni, beresnya tuh. Ndak cerita dong nih. Aku pay dulu. Di kota lain loh. Ndak kamu nunggu udah. Ndak usah lah. Kirim salam saya lah. Iko, tolong ajarkan ke anak-anak. Alah, banyak bahan kok Jis. Bagi-bagikan saja lah, seketik surang. Apa Uni lah menyampaikan kau dah? Apa tuh? Soal usul ambo tempoh hari. Urusan menggali ke Padang. Oh itu. Alah. Nyok kareh mana anak itu bo. Keputusan udah. Keputusannya nanti sesudah dicubungnya agak satrip. Ambo rasul lebih rancak dimantapkan saja dah. Sebab main coba-coba tu menunggalkan keyakinan untuk berusaha. Izinkan saja lah. Sebenarnya macam kau Jis. Udah kau bukan orang Panggaleh. Ndak habis je cara memutar modal sapali itu untuk mampus Jakarta Padang. Tapi syukurlah kalau orang lain keturun tangan membantu. Cuman aduh memang ganja pikiran udah. Apa tu dah? Jauh Hamet. Tok kau jauh kan nak kamu juang-juang doh. Betul. Selain daripada itu, masalah anak-anak kau. Anak-anak. Kelamu bana tinggal. Udah kan lahi. Iya, tapi apa kan tak ke di rumah taruh. Soal anak-anak tu kan mudah. Katoang na mudah. Si Vera kan lah gadang. Lah bisa mau uri adik-adiknya. Sulit tu Jis, sulit. Udah andaknya mendorong semangat Uni bersau. Kalau kesama-sama barang di rumah, alamai kahandam karam serunya. Jangan banyak bana pikir. Jis, ang mengerti. Inyo tu kan orang padusi. Oh, baik itu. Artinya udah berdua hati kambo. Indak percaya kah dia udah sendiri? Bukan baik itu, Jis. Wah, ang panyalah terima. Nanam beragukan. Si Ajis. Lah lama tiba Jis? Lah salamoa. Lah panjang lo ta. Dari mana? Dari sekolah Sirini. Tapaso mahadok bana ka gurunya. Minta janji wang sekolah. Syukur guru kapalonya ulang awak. Ay dipatenggangkannya. Mbak Ani. Ala keluar SK dari Udawa.
salah, Jis. Tapi dalam taraf uji coba. Nanti kalau Pak Komandan mengatakan lulus, baru keluar surat tugasnya. Alah tak kumpul piti. Uni laba siap-siap. Bilo kita balanjo. Balanjo apa? Udah taunya kok cuma saja. Bukan cuma lah tentu barang anak pur ke Padang. Barang kos baacar menjualkan itu nanda. Urusan kami lah tuh. Jadi udah ndak boleh stop. Diam sajalah kalau ndak tahu. Deko lah petangkal tu. Isum. Ambo ke makan malam Jiko. Ke pasar lah nih. Iko. Bara kok banyak bana? Ambiak saya lah. Nde, 15.000. Tambah apa, Jis? Gulai cancang sum. Jo coba dak. Batanyo kenan punya pitih dulu. Mambuek gulai apa, Jis? Terserah Uni lah. Kok cancang jadi jo? Kan yo kecil dah. Uni pai dulu. Arabu sum. Goreng tak belado. Kalau awak menumpang auto, usah nan duduk di muka dah. Kok banyak kandak. Saden le bisa bakanda ku di laluan. Jarum super kalau pona, tepung kui. Ndak tahu di uni doko, Jis. Aduh. Sakit. Baar rasanya nih. Mamilin. Indah. Aduh. Gosokkan saja cap kapak dulu. Jirek stek. Aduh. La Allah. Anginnya tuh barangkali. Gosokkan banyak-banyak. Sakit. Balik pinggang. Sebentar lagi itu masuk waktu rajo. Allah. Tak jauh lah, terasa kaya bagai enggak? Indah. Mah Uni. Ayo. Aduh, Jis. Aduh. Gitu aja tarik makan. Beko wali promat. Tahan saya lah dulu. Alah, nasi kare pulo nah dong. Batu nih. Ndak apa-apa, Jis. Makan saja ini dulu ya. Kamu cari dokter. Untung-untung ada juga nama buka. Jauh dokter praktek dari Sikon lapau. Siaran sakit. Tuh, kakak. Kalau lama-lama mencari iko, ndak dodo lagi. Sakit apa dah? Sakit paru. Angin barangkali. Kok ada cap alam? Enggak. Mahnya bangki. Mah, kebetulan ada persiapan nambu. Ada promak, makan saja dua. Makan ubek koni. Ketidur dulu. Iya lah, Jis. Ndak sanggup Uni berangke doh. Si kodi 52. Kau tahu saya nih? Istirahat bana lah semalam kau.
Lah ya gak ringan rasanya nih. Enggak, Jis. Enggak pernah sakit. Aduh. Bawa senti dua. Bisa pagi dibawa udah tuh. Sakit, Jis. Ulu hati Umi sakit. Sakit, Jis. Tolong gosokkan minyak angin tadi, Jis. Gosok? Yo. Minyak angin. Iya. Tolong gosokkan. Umi latih, Jis. Yo, jadi. Aduh. Terus, Jis. Kepingan. Kata lain, Jis. Ulu hati Umi, Jis. Terus, Jis. Terus. Iya tuh. Vera, bangun Vera, bangun. Mak, tolong, Mak. Vera, bangun. Weh, bangun. Mengucap. Astagfirullah. Saya mimpi, Mbak. Takut. Itu mengkutip kalalo dan lupu mendoa ke siapa? Hah? Mimpi apa? Mbak Arsul. Ngeri, Mbak. Rasanya Ama sedang hanyut di bawah banjir, tapi Abah tidak bisa menolong. Sudah tuh lama-lama Ama jauh, bertambah jauh ke Ilya. Ama hilang, Mbak. Hanyut. Mungkin ia hanyut di jalan, Mbak. Kini kan musim penghujan. Sesulah Ama, Mbak. Sudah. Lalu selalah dia. Lalu lah. Tidak sebagai juwo tuh. Lalu lah. Tapi macam ia bana, Mbak. Nampak di Vera. Tangan Ama menggapai-gapai. Hilang-hilang timbul. Sudah. Lalu balik ke Caba. Ngucap dulu ya. Vera bilang sama Abah, Ama barangke ka Jawa soreko. Mangga ka Jawa, Mak. Membali bawang. Ka Brebes. Bila Ama pulang? Alun tahu. Mungkin lusa. Ndak menunggu Abah dulu, Mak. Ndak usah. Jusia Mak pai. Jo Pak Ete. Nah, iko pitih balanjo. Bilang sama Abah, ime-ime balanjo. Amak pai yo? Yo, Mak. Vera? Mbak Ana? Mbak Ana ni? Enggak, Mbak. Baca Kak Joijo? Bukan. Amak pai, Mbak. Oh, itu menangikan. Kok cuma itu saja menangis? Amak kalah biasa pai. Sudahlah. Vera, kok laiban nasi ala ta'ala? Apa ala lapar kok? Jadi, Mbak, Amak pai ka Jawa, Mbak. Ka Jawa? Ka Brebes membali bawang. Jo Pak. Iyo. Keciknya lusa baru pulang.
Vera sediakan nasi dulu. Mbak, lata-lata, makanlah Lai. Mbak, oh Mbak. Iya. Lata-lata makan ya. Makanlah Lai, deku di kuciang pulo. Ya, tutui salah dulu Vera. Abak lu kemakan leh. Waktu abak tadi lapar. Alun, abak kesembai magari benar. Abak. Kajawa. Lusa baru pulang. Artinya 2 malam. Di hotel. Sudah tuh. Entahlah Mbak ketuanya lah. Oi, jangan cabut mana ini? Enggak, Penganang-anang kali di Bali. bukan. Kalau bukan, tekan aja udah. Iya. Baru ke petang mas bu, patah agak sekali. Sabananyo, adonan uniran nungkan Jis. Soal apa? Soal kita. Kita lah terlampau jauh melangkah. Sudahlah. Urusan tuh ndak usah dipanjang bana. Anggap saja kecelakaan. Kecelakaan lah berulang kali. Salah siapa? Salah kita berdua. Enggak. Salah sadonyo. Siapa lainan salah? Ayah Uni pun salah. Dek usul beliau mangkonyo Uni menggaleh. Dek menggaleh kita besu. Dan nan pasti salah gadang. Aduh udah. Manga menganggur. Manga pamaleh. Coba bapak dok orang. Tapi nan lebih salah adalah keadaan. Keadaanlah nan menyebabkan bapak, Uda, Uni dan si Aji sendiri terlibat dalam kesalahan. Dek kamu itu nih, hilangkan rasa dosa dalam diri. Karena kita paso. Keadaanlah nama dosa. Tapi nampak-nampaknya udah ada firasat loh, Jis. Ay, kamu tanya pikir. Lanamu apa dusi mencari? Banyak pulau beresonyo. Ko ambo lah dapat bini cara uniko, lampe oto ambo. Heran. Mangau dan nuar grogi mahadoi hidup. Dagang ndak bisa, karajo lain gengsi-gengsian. Padahal biasanya orang Minang lincah cari makan. Itulah kalau orang memanjakan masuk ketek, ndak pernah merasa susah. Tibo di macam iko, tangguh kalah. Ini disuruh berhenti manggaleh. Sudah berhenti manggaleh, baleh. Entah, ndak tahu tuh. Oh, barangkali Uni kali calonkan jadi TKW ke Arab. Uni mau, asal udah ndak cemburu. Pasti cemburu nih. Ambo bana kalau si Parida jadi TKW, selamat jalan, selamat tinggal. Ambo sedekahkan saja ke orang Arab. Ambil silah, ndak usah dipulangkan. Jis, nampak-nampaknya udah cemburu. Kambo? Iya. Kalau laika disedekahkan, ambo terima. Gila. Sebenarnya nih, cemburu tuh keturunan dari mandenya. Loh, mande udah kan, mande si Ajis juo. Bukan. Kami bukan berusaha anak kandung. Kami seayah belain ibu. Oh, mbak itu. Ibu ambo nentu. Ibunya namudo. Kalau udah berapa orang nan sa ibu? Inyo tuh nggak beleng. Kalau si Ajis? Ambo badun sana belimo. Nah lain berusi. Oh. Lantas soal cemburu tadi. Oh iyo. Sebagai istri muda, Mane dan Anwar pecemburu.
nak baragiah gadang kawat sayo. Cilakonyo, ayah terpengaruh. Sehingga kami terlantar. Sedangkan Da Anwar basikolakan. Sekolah si Ajis cuma sampai di mah. SMP saja ndak tamat. Tapaso menjadi cingkari oto. Sampai kini hidup joto. Lantas siapa nan membantu keluarga si Ajis? Tantu ambo. Iya. Satu-satunya anak laki-laki nama tanggung jawab. Rupanya penderitaanku balik larut ke batin mandi kami. Beliau makan hati baulang jantung. Kasudahnya jatuh kata besing. Kasihan. Persis waktu ambo kekawin jo si Farida, beliau pai. Meninggal? Iyo. Sudahlah. Barang kayak gitu lah. Di oto disambung. Bagis, lagi selamat di jalan. Mudah-mudahan lah Ida. Barang umiang lagi kita jual. Oh, lah Aida. Di jalan lah baju saparong. Tiba di Bukit Tinggi, diborong orang sadonya. Syukurlah. Apa barangnya tuh? Barangnya memang bekas dah. Tapi carian orang. Potongan kami, jahitan pade, bahannya pun rancak. Tapi harago manenggang. Untuangnya banyak. Masuk sononya. Tahu dah. Barang apa tuh? Enggak. Jas bekas luar negari. Oh. Patuh. Kalau barang-barang dari barat tuh memang hebat kualitasnya. Banyak kan di Tanjung Priok tuh. Itu lain dah. Nanti jual orang di Pasaula di Tanjuang tuh, lalu Subana. Aiku kami mendapat barang agak baru dah. Barangkali baru sampai kali sasah. Pendeknya rancak. Di mana dapat barang tuh? Mau tahu aja. Udah mana mengarati soal gale. Udah memang butuh soal gale. Tapi istilahnya udah tahu. Istilah apa dah? Gale kau tuh namanya kudo balang betino. Udah taunya cuma Cuma apa? Masa mentang-mentang orang padusi manggale dikatakan kudo. Kalau ambo kudo udah kucing. Kucing paunya rumah. Usah berang dulu indak semang. Memang ambo kudo pailo ben di rumah tanggo. Itu batuan nih. Udah bukan menyindia. Kudo balang betino tuh artinya barangnya mirip dengan rancak. Tapi harga murah. Sekadar istilah saja. Istilah. Dah. Sekaliku kami talai pulang. Ya. Udah juga heran. Biasanya 10 hari lah pulang. Yang lama 3 balik hari. Iko kalau ndak salah hampir 3 pekan. Ya nak? Kami dapat bahaya di jalan dah. Masuk ke Kecamatan Lematang tu, tiba-tiba remnya blong. Ndak ada wakal lagi. Ambo bayi saja ke kida. Sabab kesuut jurang. Iya. Setir bengkok. Pernya di muka patah sodonya. Apalagi jalannya licin dah. Itu ya. Jadi rem putih, jalan pun licin. Terampau masuk bandar. Paling kali hati-hati deh. Iya dah. Besok kami ke Bandung. Membeli sepatu ke Cibaduyut. Ada pesanan dari hati. Rem malah rancak benar. Alah, pendeknya sip. Jalan pun ndak licin dah. Tapi awas-awas dulu. Jalan puncak tuh babayo. Jurangnya dalam tuh. Kalau terambau sekali ko anda ada ampunnya lah. Batutui buku gadang. Yakin dah. Jalan kan rancak. Supir pun berpengalaman. Biasanya di jalan rancak tuh mana supir lengah. Dia asik di buai-buai oto kowe. Kaki lalu purit tugasnya.
Rem nambah kaca gas nantalanya. Akas sudahannya udah puro masuk ngarai. Angku pulang basiani yang saya. Mau oleh kamu puang. Ndak membawa dah. Dek ndak ada nang kamagagai jalan tibo yo. Ampi yang agak sekanti anak menjenjiang kau. Bukan baik itu dah. Kan ndak itu bah tu. Sebab ambo pulang basiano. Babalik basianto. Kalau babalik basianto lari dari kampuang namanya tu. Soalnya ambo merentak saya balik. Wah, ndak dia seorang kampuang. Bukan sekadar ndak diasuh dah. Ha. Tapi lah dianggap orang lain. Dianggap orang lain balak gitu. Iyo, baik itulah. Itu mengkopelok perangai kecil dah. Apa saja garak-gariak di rantau pun disimak orang dari jauh. Iko padok menjual tubuh permainan di pasar terana. Di mana kajajo orang didengari? Bukan itu soalnya dah. Kini kalau udah nak tahu, siapa saja nam pulang dari rantau, tiba di rumah jadi orang dagang balik. Jadi orang dagang? Iya. Aku mengerti ambo muka suyang. Coba udah pikir. Ambo tiba di rumah hari 1 jam 10 pagi. Iya. Kebetulan pasar sedang ramai. Jadi ambo raun sebalik lah. Basuwo jo kawan-kawan lama. Salam basalam. Ota-bota lata dando pulo di lapau. Iya. Malamnya pengajian. Laba tamu pulo nan tua-tua. Laba tanyo baberito lo. Besoknya hari akek, udah berburu gadang. Anjing ambo ndak membawa. Galah ndak mana ruah. 1 pulo ke dalam ribu. Iya. Sekadar bermasyarakat kok. Oh, tentu ya. Hari Senayan pagi, tiba panggilan dari Pak Wali Desa. Supaya menghadap ke kantor. Rupanya dah. Disuruh melapor. Sebab menurut peraturan kini, dalam 2 kali 24 jam, tamu harus melapor. Maka sesudah KTP dicatat, ambo disuruh pulang. Jadi, Gunu dipanggil itu untuk melapor, betul? Iya. Tamu yang tidak melapor akan diambil tindakan tegas. Itu sanksinya. Kalau begitu, ya. Angko dianggap tamu di kandang sendiri. Bukan dianggap lain dah. Tapi memang sebarang tamu. Resmi. Itu buktinya. Jadi, ang berang karang kampuang. Berang sih indah. Tapi ibu dah tiambu. Apa dengan kamu ibu? Baaka indah. Sebab akte kelahiran ambo tak tulis jo darah ranggai ambo di lantai dapur. Kalau itu salah. Di malah tak salah ambo. Ang dak boleh buat. Itu peraturan. Peraturan mesti ditaati. Jadi, disuruh melapor itu bukan berarti awak disangkut orang lain. Enggak, jangan salah. Pak Wali itu cuma menjalankan tugas. Alah, tugas. Menjalankan peraturan itu mesti jo kebijaksanaan. Jo alu jo patuh. Jo raso jo pariso. Adi sikul harus saknya. Kalaulah bijaksana bijak sini, kacau empuk tu. Ambo bantah pendapat udah. Ikut contoh. Ya. Kalau ada peraturan menyuruh menabang batang kerambian yang di tepi jalan, ya, maka orang kampung merambahnya selalu asuh. Sehingga anak cangkir orang talando. Parak lado tertimpo. Jambu sedang berbuah di hondonya. Ba'a. Tidak merugi. Akhirnya ambo bertanya. Siapa yang dirugikan dek peraturan tu? Tentu saja anak dagang dan pulang merantau. Salah satunya Waang. Iya. KTP yang KTP di mana? DKI. Tandonya orang Betawi. Kalau uang nak diakui orang Sumatera Barat, tukar KTP. Tapi Datuk Ambo masih mengakui kemenakan? Dek, karena uang orang Minang. Kan sama sahaja. Balain. Sumatera Barat jangan samukan je Minangkabau. Jauh bedanya tu juang. Hantalah. Nanjale gara-gara itu lah hamba hati Ambo nak pulang.
Di kampung dianggap tamu. Di Jakarta dipanggil orang Padang. Jadi orang apa sebenarnya kita nama rantau kok? Orang Indonesia kelahiran Dapur Rumah Gadang. Lah baralah maunya udah nak pulang. Etong selediang sejak sudah bergolak. 25 tahun. Kalau udah pulang nanti, ndak KTP di tengah orang lain. Atau? Paspor. Ndak begitu dah. Panjang cerita Biko. Pulanglah Ambo dulu. Sabantalailah. Mangga bagaimana? Tugas. Relasi lah menunggu di Monas. Kalau itu, jadilah. Sabananya Ambo lah mambo oleh-oleh untuk udah. Kuah. Ndak niyo Ambo ampulok tu loh. Iko ndak ampolok dari Ambo dah. Sudah dari Separida. Oh, suret. Kecil Ambo kok sabuk sarugo tu belum bau. Indah. Nah, kalau suret jadi. Ambo pulang lah dah. Yalah. Terima kasih, Tar. Kembali banyak-banyak dah. Kepada yang terhormat Kakanda Anwar Sultan Mangkuto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini Adinda kabarkan bahwa kami di kampung ada sehat-sehat saja. Semoga demikian pula lah hendaknya Kakanda sekeluarga di sini. Kemudian daripada itu, sengaja Adinda menulis surat ini adalah untuk mengadukan para sayan, sekaligus mohon bantuan Kakanda, yaitu sehubungan dengan suami Adinda sendiri, Uda Aziz, bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini Uda jarang pulang dengan alasan sibuk. Kadang-kadang kembali dari Jakarta, singgah ke rumah sekedar mengantar belanja. Itu pun tidak menginap. Adinda sungguh tidak mengerti dengan perubahan-perubahan sikapnya itu. Seakan-akan dia ingin menjauhi Adinda. Padahal seingat Adinda, kami tidak pernah bertengkar. Dan rasanya Adinda tidak punya salah apa-apa. Pada kesempatan pulang terakhir sebulan yang lalu, Adinda tanyakan masalah itu terus terang. Tidak ada masalah, sibuk, hanya itu, katanya. Sehingga sekarang Adinda dalam kebingungan dan hampir putus asa. Kakanda yang terhormat, Adinda sadar bahwa dengan tidak dikurniainya Adinda dengan anak seorang pun sesudah 10 tahun bergaul adalah alasan mengapa dia tidak betah di rumah. Rumah kami memang kesepian dari tangis anak-anak. Tapi kenapa baru sekarang datangnya sifat demikian? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa? Inilah problem rumah tangga kami yang ingin Adinda adukan sama Kakanda. Untuk itu, dengan segala harapan, Adinda mohon kesediaan Kakanda, kiranya berkenan menyelidiki Uda Aziz. Apakah ada kesalahan Adinda? Atau ada fitnah dari pihak ketiga? Atau barangkali dia sudah punya istri di sini? Hanya kepada Kakanda sendirilah keluhan ini Adinda sampaikan. Kepada ayah atau mama pun belum. Demikianlah isi surat ini Adinda sampaikan. Lain kabar baik. Atas perhatian dan bantuan Kakanda, Adinda mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya, perlu juga Adinda kabarkan bahwa saat ini kabut tebal sedang meliputi keluarga besar kita di kampung. Kabut yang dibawa angin dari Jakarta. Tentang hal ini, tanyakan saja sama saudara Mukhtar. Dia tahu persis dengan apa yang Adinda maksud. Sekian, dan sekali lagi terima kasih. Wassalam dan maaf, Adinda Faridah.
Tar. Iya dah. Ang bauda kanggo. Itu sakampuang setapian. Iya. Rumah kita baradok singok walaupun suku kelainan. Artinya kita ku berusaha. Batu dah. Nah, kini kita berdua mengecek cara berusaha. Apa yang kau dah sampaikan? Udah kau bertanya, dan kau udah tanyakan, lai bersedia menolong dah. Kalau lai bisa rasanya menolong, kamu tolong. Terima kasih. Tar, curitokan kau dah. Apa nang danga, apa nang caliak dan apa nang alami selama di kampung. Satitiak usah berubah sabari jangan berkurang. Tentang apa tu dah? Tentang hubungan istri udah si Sum dengan si Ajis. Enggak ada dah. Enggak ada? Tidak. Baiklah. Kini tanyanan kedua. Apa nan tadanga yang di kampung? Artinya nan dipautakan orang tentang hubungan mereka. Enggak ada. Kalau wang mengatakan tak mendengar apa-apa, wang badoso tar. Badoso karena beduto. Sebab ang pasti mendengar. Tidak ada indahnya. Yuban ada. Sungguh dah. Udah berjanji tidak akan melibat-libatkan nama waang dalam urusan kau. Maka kau iolai sayang jaudah. Cuba ceritakan. Tapi isi surat si Faridah nang bau tempoh hari menyuruh menanyakan kang. Sebab waang mendengar sendiri orang kampung ibu mempegunjangkannya. Hendak. Ya. Pacah barito di nagari tetabu malu di kaum kami ulah kerajo sisum Yusi Ajis nan mengguntiang dalam lipatan. Iyo kan dah itu tar? Sabananya macam iko dah. Sebab ambo ko lah udah anggap adia. Tentu si Ajis di sana ambo pulau. Betul. Iko nambah rek. Udah mengerti perasaan mang. Tapi keterangan yang sepatah ko sangat membantu kesulitan yang sedang kami hadoi. Satu kolahan sabananya tar. Kalau baik itu jadilah. Tadinya ambo menutup arek masalah iko. Biar kau udah atau kesia saja. Sebab kita semalu. Betul. Tapi karena baik itu bana pinta udah. Apa boleh buat? Ambo ceritakan apa yang ambo tahu. Ya. Orang kampung memang eboh mempergunjangkan si Ajis dan si Uni. Ya. Tapi kato-kato kau bagalau. Kato nantak bau juang bapangka. Kato orang kini isu. Pada pokoknya masyarakat menilai bahasa perangai mereka kau buruk rupa salah roman. Sumbang di pandang mata. Sehingga ambo menjadi sasaran tanya dari orang kampung. Cuman itu yang terdengar ambo dah. Jadilah. Kemudian Ba'a menurut pendapat ang sendiri. Ambo tidak bisa mengemukakan pendapat. Tapi biasanya kalau asuk laba gabun, tanda apinya tidak jauh mana. Uang menampak api itu? Apinya tidak nampak. Tapi angeknya terasa lah. Yaitu waktu ambo berjalan-jalan hari Minggu di Moro Padang. Ambo menampak inyo makan rujak berdua. Ang sapo? Indah. Nah lain? Apa lain? Sudah itu waktu ambo pai mambiak kericioto di Bukit Tinggi. Ambo mencelik pulau inyo masuk hotel di kampung Cino. Menginap atau ini tidaknya itu tidak jalih dia ambo. Iya. Tapi matu ambo tidak kesalah pandang dah. Uni memakai rok merah jambu. Bajaket warna krem sambil mengapit tas plastik. Si Ajis menyinjang durian sampai buah. Itu nak nampak dia ambo. Ang nampak dia? Indak. Sebab ambo dia terendi. Bila tu? 2 hari ambo kabarangkit dari rumah. Sudah tu di mana? Cuma itu ya. Jadilah tar. Terima kasih atas keterangan ang tu. Mudah-mudahan gadang bana pertolongannya ke sana. Sebenarnya ambo dah. Ya. Iyo agak jajuk mendengar perangai si Ajis ko. Ya. Walaupun orang mengatakan ambo preman tua, tapi nak menciri ipari, wah iyo ada nadoleh. Ya. Ambo kalau kau makan keluar, kok main di galanggang orang. Tapi si Ajis, antara dah. Permisi ambo dah. Jadilah tar.
1. 1 jadi 6. 3 sama 1 4. Jumlahnya 46.150. Kemudian 4 lusin. Apa? 4 lusin kali 32. Apa? Rewel. Jadi 48 kali 32.500 jumlahnya. Lai tadang ambo bimba unda. Ambo sibuk menotal barang. Apa? Kamanga? Apapun kara Jawa tu, aragu ijo lah suami guru awakku, Teh. Tapi iko penting dah, urusan piti. Oh, itu. Rupanya sejak menjadi dua samangko, ndak ada na lebih penting dari piti. Yo, kancak banyak kemajuan awak ini, yo. Katakanlah sampai apa? Mohon letakkan sabanta bukunya besar tu. Minta wakatu, Teh. Ambo nak baca. Urusan apa? Macam kau. Kalau udah ndak salah, lah 9 trip kau menggalih ke Padang. Iya. Sesuai je semangat kau mencari, nampak-nampaknya ada kemajuan. Dan hasilnya pun lagi kelihatan. Nah, urusan kau lah yang kita turun diangkat. Jadi? Sesudah udah timbang-timbang, dihitung labo jurugi mudarat bermanfaat. Maka kini udah mengambil kesimpulan. Yaitu lebih baik kau istirahat menggalih ke Padang dulu. Beko kalau ada perkembangan baru, kita mulai pulau. Itu kesimpulan atau perintah? Kesimpulan udah surang. Justru itulah yang kita musyawarahkan kini. Bakri kira pernah peto. Alasan udah? Alasan udah, payah benar kau. Sebenarnya menggalih jarak jauh tu menguras tenaga, pikiran dan kesehatan. Karena itu barik tu semua. Apalagi untuk orang pedusi macam kau. Tapi buktinya kamu bisa. Bahkan lebih bisa dari orang laki-laki. Lantaran lu dalam mbak usaha yakin, ulet, tabah, rajin. Iyo, tahu dah. Soal payah kah dikatakan. Nantak payah, lalo, makan, lalo, makan. Tunggu dulu, Bisa, mau beranti manggaleh. Tapi kau makan batu. Tunggu, berganti-ganti mengecek. Udah lu selesai lah. Coba dangan dulu sampai selesai. Neko jawablah. Kemudian nan menjadi masalah pulau yaitu urusan anak-anak. Udah kan naik. Belanja pun ambo jamin 30.000 seminggu. Jangan kalah dulu. Mengerti kau ndak? Kau tahu, anak-anak menderita kau tinggalkan. Terutama Heni dan Ketek. Tandoi bojo anak. Ambo mencari. Bukan macam. Kau tarimo tindak tasarah. Tapi dah kalah dulu. Jangan cadu piluru. Saya mengecek. Sedangkan si Vera, Si Vera. Nalaga digadang tu. Pernah nama gagau-gagau terlalu. Barasian jamaknya. Menggagau apa? Dek sangat taragak jamandehnya barangkali. Inyo bermimpi kau sedang anyui. Anyui tidak kepintih lagi. Bilo? Trip ketiga kau ke Padang. Malam Selasa jam 1:30 malam. Coba kena-kena apa? Ada kau dapat bahaya waktu itu enggak? Malam Selasa jam 1:30. Enggak ada dah. Ya, syukurlah kalau enggak ada. Rupanya rasian biasa. Sungguh, enggak ada nanti jadi apa-apa. Sumpah. Kau kok canda orang tatu tua? Udah akan mengatakan buah mimpi si Vera. Lucu. Taruh ambo beranti menggaleh. Sudah tuh. Ada pitih 30.000 seminggu. Ada. Dari mah? Dari langit? Enggak. Bukan dari langit. Tapi dari Sati Plaza di Pancoran. Angku datuk Sinarosati nangka menjamin dapua gitu. Udah lah diterima beliau karajo di situ. Bulan Mukoko mulai masuk. Karajo lah udah. Ambo karajo pulau. Coba pertimbangkanlah dulu seludah tuh. Untuk kebaikan kita bersama. Kalau udah punya kesimpulan, ambo pun ada kesimpulan. Tatap manggaleh, titik. Ambo kalau
kita ketek lah itu. Ngantuk. Duduk dulu. Urusan selesai. Duduk. Tenang anda. Iko laki, iko namanya dua. Duduk. Kok udah cara itu? Lama-lama saja membentak orang. Kau kurang aja. Udah nan tak tahu diri. Lah tunggak-tunggik mencari makan. Tutui muncuang kau tu. Laki-laki bina lo. Diam. Astagfirullah. Sampai hati kau mempelakukan nuda serpo itu sum. Mentang-mantang salamoko kami hidup dari cucu akaringek kau. Kau lanyau martabat suami. Hilang laleh paneh nambah musim mula de hujan nan sadaro. Apa nan tak jadi di diri kau sum? Apa nan tak jadi? Apa kau pitih nama hancuakan kasih sayang? Apa jasu nama membuat padi jadi lalang? Atau mungkin limbubu nama mutah haluan kapa? Atau ya Allah. Coba suruhkan ingatan kau ke masa lampau. Masuk 9 tahun lalu. Kutiku itu bunga-bunga merapak di laman cinta. Baduo kita berjalan meniti kasih. Babimbiang tangan di rauk mantari sedang nangis. Kau lupakan sumarak batin dan kita ukir. Sampai udah malahan. Oh, manda. Ampun kenambu mana. Iku malah mana pitua mandeh dahulunya. Jalanan mandeh silang ambo langkahi, paga tataga ambo rompak. Sampai kini mandeh tiada ulah di hati talape. Maafkan ambo mandeh. Maafkan. Apa? Nampak-nampaknya udahlah tahu. Tak tahu apa? Peristiwa paga makan tinaman. Hah? Dari mana tahu? Sabananya alun tahu persis. Baru takok-takok manggi. Tapi bangka itulah babaun. Wah, apa ceritanya nih? Waktu kabarang kayak kapatangko, kami batangka hebat. Uni dilarangnya manggale. Lalu? Kau buktinya? Barani uni melangga? Undang-undang tuh dibuat untuk dilangga. Uni nekat. Kapalang tanggung. Kalau lah basah, mandi mana? Ambo takui, udah pun jadi nekat. Karajo uni babayo. Karajo baduo. Ambo jangan dilibatkan. Apa? Ambo ndak satu-satu dalam urusanku. Apa? Ndak satu-satu. Lama saja mengecek. Tapi kan ambo udah tahu now. Jadi, si Ajis nak malah kan tanggung jawab. Mbak itu. Kok uni nyarang ambo? Kalau macam itu, Waangko bukan laki-laki, tapi jantan. Dengar dulu nih. Tindakan uni melanggar larangan udah. Itu nambung kasih ndak tahu now. Itu akibat. Sababnya ada di tangan kita berdua. Tapi nih. Iko bukan urusan anak-anak, Jis. Berani buka, berani bayar. Uni mau berutang, uni mau bayar. Wah ampun satu berutang. Uni ndak salah. Wah ampun ndak salah. Sebagai supir, mana lalai? Salah auto ndak pakai rem, sehingga ambo terambau. Ajis. Sadar ndak si Ajis mengecek? Hah? Sadar ndak? Mbak itu bare baban dan unu tanggung ulah parangnya kita berdua. Kita lah terlanjur, Jis. Kita lah salah. Entah apa akibat kabar semua. Oh, Tuhan ampun. Maafkan ambo. Memang kita lah tetangkuh tanah larangan. Ambo sase uni terong. Iku malah kejadinya. Kini nasilah jadi buah. Jadi kini Mbak Ajis apa cukup je penyesalan saja? Lantas si Ajis mencari jalan apa? Jawablah, Jis. Jawab. Anta, apapun yang terjadi adalah risiko. Risiko kita berdua. Iya kan, Jis? Iya kan? Iya. Oh, Jis. Nih,
Ambo merasa kejadianku bukan hanya sekadar ketelanjuran, tapi lebih dari itu. Kini cancang tada itu baransu menjadi ukia. Maksud si Aji? Ambo mencintai Yuni. Apakah itu mungkin, Jis? Bukan mungkin lain, tapi lah terjadi. Barangkali Uni tidak tahu batin Ambo dalam begolak. Paparangan hebat antara kebodohan dan kenyataan. Katari badanku hilang. Ku suruh badan lah malu. Jadi, pilih Nanma. Ambo memilih jalan hilang. Apa jalan mundur sudah tak mungkin, Jis? Jalan mundur artinya malu. Malu banyak ansaronya. Gilo. Batu-batu tindakan gilo. Uni bersedia jadi gilo? Tak masuk gilo, Jis. Nisum. Lah lamu Ambo menandam apa nan sedang dalam ganggam. Kini malah baru bertamu. Sado apa nan dicitu basuh di diri Uni. Tantang kelincahan madu idui, tantang kesuburan juga keturunan, dan tantang apa saja. Tapi tidak tantang kejujuran ke suami. Salah Ambo. Kenapa ndak dari dulu kita basuh, Jis? Ndak ada istilah talat dalam cinta nih. Apa rencana kita selanjutnya, Jis? Lari. Kama saja. Kita kawin? Iya. Bilo. Nanti diatur. Kau. Dah. Ambo paida. Ambo barangke. Barangke. Ini Ambo bau. Sungguh. Duduk dulu. Harilah tinggi. Sabantah. Macam kosong. Kapatang malam kaulah Ambo bari kata sudah. Indak buliah Ambo melarang kau mengkalai. Kau paham? Kalau udah berkata sudah, Ambo pun berkata mati. Tatap barangke. Lah cukui bana pikir kau sum. Lah tahu kau akibatnya. Alah. Apapun nan kata jadi, Ambo lah siap. Sum, Ambo ku suami kau sum. Sampai saat itu masih. Sebagai suami Ambo indak izinkan kau meninggal ke rumah. Apa udah tetap mencemburu isi Aziz? Orang lain usah dibawa-bawa. Iko urusan suami istri. Tapi udah mencimu kami mengarajokan tidak-tidak, bukan? Tanya diri kau sendiri. Iko fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan kenyataan lebih kejam dari apapun yang lebih kejam. Cengeng. Hati udahlah dihantui perasaan. Ibarat manggantang sum. Kini kolak panuah. Bahkan lah bubuang laba lanjuang malimbak keluar cupak. Tumpahkan gantang tuh kini. Ambo ingin tahu kesudahannya. Gampang sum, gampang. Buat Ambo lebih mudah dari membalikkan tapak tangan. Caraikan Ambo. Kini. 1000 tala adu di tangan suwok kusum. 1 juta carai taganggam di tangan kida. Ciek nan paralu. Alun. Alun. Kini alun masonyo Ambo serakan. Aratinya udah masih cinta. Masih cinta? Cinta. Sesuatu nala punah sum. Tunggak condong sandi larata ulah dek gampo nan sadaro kini sabanang manahani. Oh cinta. Cukup dah. Ambo kapai. Silahkan. Bawa segala haratu kau dan tinggalkan segala milik Ambo. Sagalo nan tinggal untuk orang nan tinggal. Heni Ambo bawa. Jangan. Anak nama rampek punya Ambo. Punya baduo? Letakkan pajatu. Haram tangan kau menjamah tubuh anak-anak Ambo. Tubuh-tubuh nan serang suci dan Ambo akan mempertahankan kesucian tu. Agih kan? Ingat sum. Ingat. Kata-kata nan terakhir. Parambau. Bahagian kedua.
Minangkabau tanah nanden cinta pusaka bundo nanda ulunya Magada nan sambilan ruang rangkiang bariri di halamannya Ba, oh ba, Apa jualai? Adek berak. Waduh, raja lah mau hadiah. Masa abak sadonyo? Ellen nggak bisa. Allah, kamu kolega macam itu. Berak lah, macam lah. Pakau dan gue. Mari. Bayang-bayang di ruang matu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Abah ada? Ada di belakang. Masuk, Om. Oh, angkar. Kerajaan. Biasa. Len, tukar Sarawak dia sudah tu bobokan deh. Ya, Pak. Batana dah. Enggak. Mengapa? Coba tak kok. Mengah? Manyaslah. Mancebok paja. Anak-anak lain ke mah? Di ke sekolah. Kata udah, Vera nak menyambung. Masuk kursus menjahit 3 kali seminggu. Ambo ibu je udah. Tunggu tanak dia awak surang. Tiba dimuncul. Tapi lah barangkali yang mengusulkan. Udah menolak. Mengganti amat sepera. Ayo. Baralah karancaknya. Anak-anak itu ado nama urui. Gunung pun tak lama bana ditinggalkan kabut. Itu namanya menambah penumpang. Udah lupa agaknya. Nah. Tempoh hari udah menasihati kami. Kalau nak mantap jalan perahu, isi penuh-penuh. Betul. Perahu nantak pemuatan mudah dipermainkan ombak. Iya. Tapi perahu dangko lah sare tar. Dinge yo penumpang baru akan ketungku lumu sadonya beko. Oh iya juga. Paling-paling wang bisa menggagau dari tapi nan kamaran nangin ndak yo. Adi malat tak ibu wang tu. Batu ayo. Memang kemari senjang dah. Kalau nanti senjang, carian udah pembantu. Tapi seputar menggajinya gua. Tambah rumit dah. Ambo nan takui. Harambo puluh dah beko. Iya nyen gahae malah. Nyo ganji dah. Bah ganjiannya. Dek lalamo ndak kepara. Kerisiak nampaknya cendol daun. Dek lalamo ndak kalapau, cik kudo sermang godok gitu. Ayo. Ayo pulotar. Kan susah juga udah beko. Biarlah indak tar. Biarlah indak tambah dalam luku beko.
Punten. Mangga. Ya, kakek datang. Wah, Ellen. Adek mana? Bobok, kek. Ijul? Dagang. Abah kerja ya? Iya, ntar siang baru pulang. Bawa nih ke belakang. Oleh-oleh dari kampung. Apa oleh-olehnya nih, kek? Tahu tuh, kiriman nenekmu. Ada pisang, talas, beras juga sedikit. Awas, berat. Bah. Astagfirullah. Pera. Aduh. Sampai kaget kakek. Ampun. Kok kakek sendiri? Nenek nggak kesini? Gantian. Nanti sekali lagi giliran nenek. Kakek nggak bawain jambu sih. Jambu kita lagi nggak berbuah, Len. Nanti ya. Bagaimana, Pera? Sehat semua? Sehat. Kakek sama nenek pindah aja ke sini kenapa sih? Repot, Pera. Siapa yang ngurusin kebun sama ternak kita? Maunya kami, kalian yang pindah ke kampung. Tambah repot, kek. Bagaimana sekolah kami? Apalagi, abah kan kasihan sendiri. Ya, sudah. Pergi masak, Idih. Sebentar lagi abakmu pulang. Ya deh, kek. Itu Bang Ijul pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek. Kapan datangnya, kek? Barusan. Habis dagangnya, Jul? Tinggal satu, kek. Buat dibaca abak. Kalau dagangnya di lampu merah, hati-hati ya, Jul. Jangan sampai diserempet mobil. Ya, kek. Bagi duitnya dong, Bang Ijul. Untuk apa, duit? Buat beli kuaci. Jajan dulu. Nih. Kok gocap? Mana cukup. Jadi maunya berapa? Cepet dong. Nah, ambil deh. Habis untung koran gua. Memang begitu kalau punya adik, Jul. Seorang kakak itu harus sabar. Apalagi kita saudara laki-laki. Kek, ada berita hangat nih. Baca nih. Wah, kakek mah nggak bisa baca. Emangnya kakek nggak pernah sekolah ya? Oh, zaman dulu tidak semua orang bisa sekolah. Paling yang sekolah anak orang gedean. Enak kalian sekarang. Sedikit juga nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Kalau tulisan Arab, tuh kakek bisa. Kalau begitu, mari Ijul bacain. Coba. Dengar ya. Ya. Tertangkap basah lagi jual ganja. Jakarta, Oktober. Seorang laki-laki bernama SS, 29 tahun, tertangkap basah oleh petugas. Selagi menjual 3 amplop bubuk ganja di daerah Senen. Menurut pengakuan tersangka yang berasal dari Sumatera dan masih bujangan itu, ya Allah. Pekerjaan ini sudah berulang kali dia lakukan di kawasan Senen, Blok M, Glodok, dan tempat-tempat lain. Pihak polisi masih terus menyelidiki apakah pekerjaan terlarang itu dia lakukan sendiri-sendiri atau berkomplotan, serta siapa cukong yang berdiri di belakang mereka. Demikian yang dapat dikumpulkan oleh wartawan Anda. Nah, ini lagi, Kek. Tunggu, Jul. Ganja itu apa? Tahu. Ijul belum pernah lihat. Apa sebangsa mesiu begitu? Bukan, Kek. Katanya, ganja itu dihisap kayak rokok. Lantas, orang itu menjadi mabuk dan ketagihan. Oh, kalau begitu, namanya candu, Jul. Candu itu apa, Kek? Tahu, kakek juga belum pernah lihat. Sama. Promosi nih ye. Kalau memang nggak tahu yang dibicarakan, untuk apa dibicarakan? Diam loh, orang perempuan mana tahu? Ya sama-sama nggak tahu. Itulah lagunya tukang koran, Kek. Biasa, promosi. Bisanya ngeledek, duitnya mau. Jelas dong, siapa yang ogah duit ya, Kek ya? Tak usah ye. Sudah. Ijul mandi dulu.
Sudah itu salat zuhur, Pera sediain nasi. Kita makan sama-sama. Ayo. Jis, sudah 6 bulan lamanya kita begini. Rasanya serupa jalan tak ada ujung. Apa lain anu ni tandai? Toh kita inilah bebas bukan? Bebas pasang rusuh dalam hutan. Kebebasan gilo. Kadang-kadang gilo itu lebih asik nih. Bahkan orang modern kini berani membayar mahal. Jangan batele-tele juga, Jis. Enggak undi mandanga. Uni lupo. Si Kutar di Samsu karajonya menjual bubuk gilo di Jakarta. Untuannya berlipet-lipet. Ikut serius, Jis. Kok duri sebagai nama ado? Apa tuh? Kita urus surat nikah. Surat nikah? Iya. Murasu surat menyurat itu ndak perlu. Nan pokok, oto lawak punyo. Ajo lai. Aku si Ajis berani bawa oto kalau ndak basim, hah? STM kan ndak punya. Surat kir pun telah mati. Selagi lama juga ada orang pitih. Ndak ada urusan sulit. Apa tak bisa diatur kini kok? Nah, kalau memang bisa diatur, coba atur. Kita perlu peraturan. Nikah? Kok sebentar-sebentar lagi baanyo? Mesti cepat, Jis. Ini ndak tahu lama-lama begini. Tapi nih, mereka mungkin bisa. Sedangkan surat cerai ini ndak ada. Izin dari Sri Farida sebagai istri tua pun perlu pulo. Itu namakan diatur. Katanya bisa diatur. Uni kan tahu. Kini piti banyak keluar. Oto sebentar-sebentar rusak. Tagihan ndak menerima. Apalagi sejak resesi ko. Muatan jawabannya berkurang. Pendeknya urusanku harus cepat selesai, Jis. Nah, kalau begitu pakai piti Uni dulu. Caranya? Pinjam. Pinjam ke pinjam. Lah dikira. Lah berapa duit Uni yang dipakai mobil? Itu kau beretong-retong bana. Piti Uni kan piti ambo. Nak saja mangece. Piti Uni, piti ambo. Gitu kan suami istri. Belum? Terserah kau nih. Soalnya kini ambo nak piti. Ajis, kok cari itu mengece? Jadi balik. Kalau baik itu si Ajis kau ndak bertanggung jawab sebagai laki-laki. Pakar tanggung jawab bukan ambo surang. Lamanya kita berdua. Resikonya pun berdua belum. Oh, begitu. Segala biaya separuh surang. Tentu iyo. Baiklah, baiklah. Pakai duit Uni 6 tempo hari. Lah dibuka buku. Iyalah ditentukan sian atau utang antara kita. Kasaronyo piti ambo nang keluar untuk Uni ada catatannya. Jangan tak duit teko. Kejam. Kejam. Tak disangkau kacara iko jadinya. Kenapa dulu? Nangis itu perlu nih. Kalau urusan kau ketahui, keluarkan piti 200.000. Kalau tidak terserah. Dah, udah lembaga koran Riko. Ba, ada yang ganji ya? Ada berita gawat. Berita apa? Si Samsu tertangkap ya. Ditangkap polisi? Iyo. Ada galak? Mana galak lo? Katuang berita. Itu kan berita, masuk surat kabar. Kalau masuk surat kabar itu namanya kabar. Kalau memberita le jalerengku. Apa? Si Samsu menangkap polisi. Nah, itu nan berita. Ambo lu mengerti kan? Apa udah mau kasih sebenarnya? Coba dengar deh. Ya. Kalau anjing menggigit orang, itulah biasa. Tapi kalau orang menggigit anjing, itu baru berita hangat. Kok si Samsu ditangkap polisi? Kamu nak tak kaji mendengar? Biasa, ya kan? Entah. Soal itu nak jale deh ambo. Nan nyato, kini nyola bapuruk kan di Cipinang. Tatangkok basah menjual ampolok di Senen. Jadi, batu baru. Ala burui. Siapa kemurui? Tentu orang-orang yang seprofesi. Di malah tak solidaritas secara wakawan di sekitar.
Uya minta gata dah. Sedangkan ambo antar ke Baah. Katu angku tempo hari bisa diatur. Cobalah atur. Kok iyo? Baah nang kerancak ambo ko dah. Takui. Tolonglah dah. Mungkin namu ambo tak bawa. Tidak tak bawa Dotar. Tapi babao. Cuman pada ulu bakudian menanti giliran sen. Allah. Mati ambo dah. Mati. Heran. Kok sekali kok kinantan mau rak taruah? Wah ceritanya kok. Sabananya dah. Sejak 3 bulan lape. Ambo lah berhenti kerja itu. Kini ambo beralih mencari-cari ban bekas. Ambo lah insaf dah. Mangamang ko latakan kini mencari nanala. Taruh aja lah dulu semasa pangkalang ale boneko. Indah dah. Memang selama ko nasihat udah indah ambo acuhkan. Tapi kini hatiku bana dan larang-larang. Betul-betul lah tabi bana kini kok. Iya dah. Sungguh. Kok tobat-tobat sama lado nak? Sajak ambo memimpi jomen yang komande tempo hari. Segala kerajo maksiat tu lah ambo tinggalkan. Umur ambo lah 35 dah. Kalau ndak kini dilojuo lah ke insaf. Kalau begitu syukurlah. Udah percaya kata-kata Skutar. Jadi kini bahasa dah. Macam kok lah. Ya. Si Kutar pulang dulu ke kampung. Ya. Di rumah agak 6 bulan. Tarangi kubu aranggae, urus hidung sanak kemanakan dan pabayai namu di kampung. Oh iya dah. Nah, coba tunjuan ke masyarakat. Barasu waktu yo banalah balik ke gagang. Nah, nanti ya. Di maka balik ke rantau, ulang bana langkah baru. Batu akan niai sehingga tahun di Muko adalah tahun kelahiran kedua Mukhtar bin Sultan Khalifah. Itunya saran udah. Bagati. Pulang ke kampung. Iya. Jadilah. Ambo turi saran udah. Tapi kamu ngambo selama waktu di kampung. Ba'a kalau sebulan saja pulang balik. Banyak kakuk nenggajawai di rumah. Umpamanya? Batanam tuo. Tanam cangkeh, tanam palo, karambia. Iya. Sudah itu bangun tabe ikan. Untuk peninggalkan kemanakan. Iya. Sadang lilapeh kau bisa mengenai kemanakan tar. Kalau lalabe di belakang beko ala suli. Jadi lu dah. Manyabik nasi selaci. Ndak kapule salemole. Batu aja dah. Baliklah ambo pulang. Besok ko sesudah sembayang di Musajid Buya Hamka, ambo berangkat pulang. Ajak tuh. Menumpang sembahyang asal kontak kelakan lah. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ya Pak. Iya, ada apa? Apa ini rumahnya Bapak Penghulu Marsiman? Oh ya, betul. Saya sendiri nak. Wah, kebetulan sekali Pak. Ya, ayo kalau begitu silahkan masuk, ayo. Terima kasih Pak. Apa kabar nih? Kecek kali nih. Masa Uni? Katakan sajalah. Kalau tidak salah ya, anak-anak berdua ini dari Sumatera Barat ya? Iya Pak, betul. Kami orang Padang. Jadi ada keperluan apa ini sama Bapak? Begini Pak, kami mohon bantuan Bapak supaya kami dikawinkan. Wow, bukan suami istri toh? Bukan Pak, bakal. Maaf ya, nama anak berdua siapa? Saya Pak. Iya. Nama saya Ajis. Kalau saya Sumiati Pak. Iya. Jadi kedatangan Nak Ajis berdua ke sini minta dikawinkan, begitu? Betul Pak. Berapa biayanya Pak? Wah, masalah biaya itu gampang Nak. Ada ketentuannya kok.
KTP-nya? Ada, Pak. Silakan. Dua-duanya? Ini KTP saya, Pak. Iya. Nak Ajis ini penduduk Sumatera Barat. Betul, ya? Pak. Terus Nak Sumiati ini KTP-nya DKI. Betul, Pak. Nah, sekarang ya, kalau boleh Bapak tahu, kenapa kalian memilih dinikahkan di sini? Kok tidak di Jakarta saja atau di Bukit Tinggi umpamanya? Oh, itu. Semua daerah di negara kita ini kan sama saja, Pak. Yang penting kami menuruti saluran hukum. Iya, betul. Tapi, baiklah. Barangkali Bapak bisa bantu ya. Iya. Sebab memang tugasnya Bapak sebagai petugas P3 NTR. Asal saja anak berdua ini memenuhi persyaratan. Syarat apa yang Bapak minta? Sebetulnya bukan syarat dari saya, Nak. Tapi peraturan-peraturan yang berlaku dalam nikah, talak, dan rujuk. Terutama ya, yang menyangkut undang-undang perkawinan. Yaitu yang pertama, surat izin numpang nikah dari pemerintah setempat, di mana anak berdua ini tinggal. Apa itu penting, Pak? Loh, bagaimana toh sampean ini? Itu penting sekali. Itu peraturan, Nak. Sesudah itu ya, kami harus mengetahui dengan pasti akan status anak berdua. Apakah sudah pernah kawin, apa janda, apa perawan, dan lain sebagainya. Kalau saya masih bujangan, Pak. Masih bujangan atau masih bujang? Maksud saya, belum pernah kawin. Oh, belum pernah kawin? Belum. Ah, yang benar. Masa umur 36 masih perjaka? Sungguh mati, Pak. Ya, baiklah. Saya percaya ya, Nak ya. Tapi selaku petugas NTR, saya hanya akan percaya dengan keterangan yang diberikan oleh lurah atau kepala kampung di Bukit Tinggi sana. Apa itu, Pak? Maaf saja ya, Nak Ajis. Saya tidak bisa melayani. Wah, gawat juga nih. Lantas, Nak Sumiati ya? Apa juga masih perawan? Kalau saya, Pak, saya sudah pernah kawin, Pak. Sekarang janda, begitu? Ya, janda. Nah, kalau janda cerai atau ditinggal mati suami? Cerai, Pak. Anak ada? Pak, nggak ada. Coba saya minta surat cerainya ya. Surat cerainya nggak punya, Pak. Loh, lah kok nggak punya itu bagaimana? Saya ditinggal begitu saja sama suami saya, Pak. Nah, kalau baru ditinggal, namanya itu belum cerai. Sudah, Pak. Waktu dia mau pergi, dia jatuhi saya talak. 3 sekaligus. Ada saksi yang mendengar ucapan talak itu? Enggak. Cuman anak-anak, Pak. Loh, katanya tadi nggak punya anak. Bagaimana sih ya? Maksud saya, Pak. Maksud saya anak tiri, Pak. Anaknya dia. Ya, taruhlah Nak Sumiati ditalak langsung secara lisan. Begitu kan? Betul, Pak. Melapor nggak sama KUA di Jakarta? Tidak. Nah, itu namanya talaknya tidak sah. Tidak sah? Iya, tidak. Kecuali kalau di hadapan pengadilan agama, sesudah melalui sidang-sidang BB4. Kalau begitu, saya boleh dong bergaul kembali sama bekas suami saya? Saya tidak mengatakan begitu. Lah, bagaimana sih Bapak ini? Katanya perceraian saya tidak sah. Lah iya memang tidak. Artinya saya ini kan masih istri orang. Ya, mungkin. Jangan mungkin dong, Pak. Bapak harus konsekuen dengan bicara seorang penghulu. Kalau cerai tidak sah, logikanya kan boleh bergaul kembali. Kan begitu. Begini Nak Sumiati ya. Nah, ini pasti salah pengertian. Nak Sumiati ditalak sama suaminya. Iya. Apa waktu itu dia dalam keadaan sadar? Sadar, Pak. Ada 2 orang saksi yang mendengar? Ada. 2 laki-laki muslim yang baligh berakal? Iya. Nah, menurut hukum Islam, talaknya sah. Ya. Bahkan kalau ada persyaratan itu, talak yang diucapkan dengan main-main atau berseloroh pun sah. Lantas, hukum mana yang mengatakan perceraian saya tidak sah?
Hukum perkawinan di negara Republik Indonesia. Nah, kalau begitu saya pilih hukum Islam. Ya, itu terserah Nak Sumiati. Sekarang saya janda, Pak. Dan sudah habis masa idah. Tolong nikahkan kami, Pak. Wah, sayang sekali, Nak. Saya tidak bisa. Bukankah Bapak ini ditugaskan untuk menikahkan orang? Iya, memang. Yang menugaskan saya adalah pemerintah, bukan umat Islam. Jadi, siapa yang berhak menikahkan saya, Pak? Ya, cukup ayah saudari sendiri. Langsung kepada saudara Ajis di hadapan 2 orang saksi. Bayar maharnya. Beres sudah. Kemudian, angkat kaki dari negeri ini. Sebab Indonesia adalah negara hukum yang wajib ditaati warganya. Bagaimana nih, Jis? Cukup jelas bukan? Begini saja, Pak. Ya. Bapak jangan persulit urusan kami. Sekarang apa syarat lain yang Bapak minta? Maksud saudara? Ya, masa Bapak nggak paham? Kami bersedia, Pak. Asal... Mau kasih uang, begitu? Berapa yang Bapak minta? Maaf, Nak. Cukup pembicaraan sampai di sini. Saya banyak urusan. Rahasia ini akan kami tutup sampai mati, Pak. Percaya deh, Pak. Cukup, saya bilang cukup. Ini, Pak. 100.000 semua. Uang apa ini? Kami tambah 50 lagi atau... Bung. Kalian jangan menghina ya. Walaupun saya ini pegawai rendahan, tapi belum bakalan mabuk dengan uang 100.000 rupiah itu. Bapak katakan saja berapa, Pak? Aduh. Di sini tidak ada tawar-menawar. Duh, Gusti. Untung Anda sebagai tamu saya di rumah ini. Sekiranya di kantor, kalian sudah saya panggilkan polisi karena menghina pejabat pemerintah. Silahkan, Bung. Silahkan keluar. Saya sudah tidak ada waktu lagi. Baik, Pak. Kami keluar. Tapi kalau kami kumpul kebo karena tidak ada yang menikahkan, Bapak tanggung dosanya. Mau kumpul kebo, mau kumpul kambing, bukan urusan saya. Selamat jalan. Aja pengulu pakak. Yo cocok kan piti 5 bulan gaji bawa sokulo. Beko nasi besek di rumah orang mendoa di santuangnya. Dia takut didosa tuh, Jis. Panangguang lah idoi kalau balulurih masukin Niko. Dosa itu kan urusan nanti. Sekali tobat, selesai. Tapi si Aji salah. Apa salah, Bu? Maka tukang pulau masih bujang. Di mana pulau gaya tukang picayo. Uni pun gugup menjawab. Ditinggalkan suami lah, tidak salah, macam lah. Sudah tuh, hampir perlu terjadi mengatakan tidak beranak. Tapi kan lai cepat ini katakan anak tiri. Salah unik cik lai. Apa? Balawan berdebat. Kalau dari bemulai diserahkan uang karate 10.000, pasti teluncu agak ngecematonyo tuh. Indah, Jis. Biar ditambah saka baik lai. Tapi mendengar perjaka umur 36 tahun, siapa nanti akan khawatir, Jis. Kini bakal ya. Mudah, Jis. Kita cari penghulu di daerah lain. Masa urusan segini saja ndak beres. Sedangkan yang gadang dari ini selesai dengan nih, pulus. Dan penting caronyo, Jis. Apa caranya nampak, Dek? Begini. Ya. Ini ada ide, Jis. Kini dirubah taktik. Lah. Apa tuh? Cobalah ketangkan. Uni pula mengaku gadis. Mengaku gadis? Dengarlah dulu, nanti ketawa. Indak kapan tambah gawat beko mencari parawan barna ampe. Orang kan tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Dan penting penampilan meyakinkan. Pendeknya, sip deh. Perawan ting-ting sweet 17. Kalau dimintanya pula surat keterangan bukti gadis, bah. Gampang tuh. Diminta fiksum dokter? Bukan. Emangnya mau dioperasi plastik? Begini. Dibikin surat palsu dari bapak. Membilangkan minta tolong kepada Panghulu menjadi wali hakim
untuk menikahkan anak perawannya, Namu Sumiati binti Marjuki. Nah, soal tanda tangan tuh mudah menirunya. Kalau ambo mah? Nah, kalau si Ajis, katakan saja nan sabananyo mau nambah istri karena kepengen anak. Bisa apa itu? Itu bisa. Itu ada benar dalam undang-undang perkawinan. Tapi mesti ada surat izin dari istri pertama. Itu nan sulit. Kok sulit? Apa menurut Uni mungkin si Farida akan menaikkan surat mati? Dibujuk, Jis. Caranya? Masa si Ajis nak tahu kelemahan istri? Lah selama tuh bergaul. Diumpan rupiah bakarang, banyak. Terserah si Ajis. Namun tiap gembok tuh ada kuncinya. Nah, anak kunci si Farida tuh nan akan dicari. Rahasia puternya awak lah nan tahu. Kalau gagal? Ancam. Kasih buah si malak kamu. Mau diteken atau mau dicerai. Biasanya tuh orang perempuan tuh paling ngeri mendengar cerai. Oh iya pulo. Beres. Tapi nanti Piti keluar aja nih. Pasti dong. Piti itu kan bulldozer. Bukit bisa digusur, ditimbunkan ke jurang. Kemudian rata menjadi padang. Itu kan kekuatan Piti. Hepeng dona mengatur dunia onji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, tabahkanlah hatiku. Berikan kekuatan iman dalam menerima cobaan ini, ya Allah. Kemudian pelihara aku dari godaan setan dan manusia. Dengan anugerah-Mu jua, ya Allah. Kiranya aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukilah suamiku. Nyalakan lilin di hatinya yang hitam dan membatu. Dia tersesat dan dia sombong dengan kebodohannya. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang lemah. Aku tak berdaya merubah sesuatu kecuali Engkau saja yang maha perkasa. Kalaulah tidak belas kasihan-Mu, ya Allah, maka kami ini adalah domba-domba permainan dosa. Di dunia kami sengsara, di akhirat malah petaka. Hanya kepada-Mu saja kami menyembah, dan kepada-Mu pula tempat bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Farida, sabananyo lalamu ay anak mengecek kau. Tapi kini baru tak katokat. Apa tuh ya? Ayah perhatikan sejak beberapa bulan ko, keadaan kau jauh berubah. Pamanwang, panyagan, rono muko pucik serupa di sampu gadi. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa ya.
Biasa saja. Nan biasa. Kau jarang keluar rumah. Pai kesuruh pun lah penempo. Acu itu kan kaya kesadonya. Jangan beduto. Ayah tahu nang kau pikirkan. Soal suami kau. Ya nak? Entahlah ya. Memang batu Farida. Diri ayah pun satu tabakau lah dek perangai Sultan Haji. Raso ketabang telingoku menangagun jiang dalam kampung. Dia di lapau, di paburuan, sampai-sampai ke pelantamu saji. Urang dak suni mempakatokan lato-latak suami kau. Pendeknya macam dak batijak di bumi le badan kau. Udi bana binantu. Takkan ada dan lai pernah kau mari-bari pandangan suami kau? Aco ya. Tapi apalah dayo ambo sebagai orang padusi. Paling-paling menangi. Tidak katalog jo iya matu bagai itu doh. Dia sudah sembayang, ambo doakan. Mudah-mudahan inyo insaf. Apa lagi doa? Tahu kau, hati jantungnya lah digamak-gamak setan. Baa kalau ayah puluh mencoba menasihatinya. Menasihati menantu? Apa salahnya? Sumbang kita dalam adai Farida. Inyo tu kan bamama, bakaun pemilih. Urang-urang tulah yang akan menunjuk majarinya. Jadi, baa nang keranca? Pakai kau. Lili kan di pinggang kau coba nang 7 rupo. Apa isinya kau ya? Kulimah. Ayat Quran sedualan. Naniko, limo anyi menyonsong ayah. Sakia bertemu urek. Pakai 3 kali pagi. Gunung supaya baputah hatinya madok ke kau. Sudah tuh. Kuat dia yang maram. Randang ngengui buek ke bubuk. Masukkan ke kopinya. Lai terangak. Bulian lah kek medam sangka. Usah ya. Cara macam iku ndak elok. Karajokan saja yang perintahkan. Indak. Ambo ndak setuju. Jadi ba andaknya setuju. Kadi aja suberansang. Supaya nak nyolego pagai juga andaknya tuh. Yo. Atau keren tubuh naranca. Iya. Asimat jo ramuan-ramuanku ndak bermanfaat. Bukankah barang-barang mati itu kita minta tolong. Tapi ke Tuhan Allah. Saat itulah nan bakuaso memaliangkan hati manusia. Tapi lah kau coba. Dikabulkan atau indah, itu bukan urusan kita ya. Kita na wajib memohon. Namun, ambo ndak setuju kalau menampuh jalan syirik. Rancak jalan empasa kita tempuh. Kasih ayah? Kau minta sarak kangku kali. Kalau laurak buah di pangkas selesai lepai kau juang. Itu bukan kebijaksanaan ya. Bijaksana apa juga lai. Batu anda. Di paling mau orang kepala awak je ciri. Mandoa aja itu. Astagfirullah. Ayah. Kalau kita banci ka manci, usah rangkian nan dibaka. Jadi kau kan menantikan kumpayannya itu jo. Ambo alun putih aso ya. Apa lain ke kau aro? Kan dari Sultan Haji itu. Kau masih muda Farida. Alun pulau beranak. Ayah. Jan ayah tagamang bana jo hujanan sadaro. Kana pulo lah sama sopaneh nan bataun. Kutiko elo orang dipakai, lah burua usah dibuang. Iko bukan hujan sadaro lai Farida. Tapi hujan topan angin lumbubu. Anta pabilo ketaduan. Sainggo tunggak pondok kau lah berdarak deh iya bah. Kadi londongnya kau kemuaro. Nasib ambo nan malang ya. Apa boleh buat? Nan jale kau bisuak dan anta ke kantua. Baca rai. Itu nan kesanang tiden. Mangacarai nan ayah sabui. Baguncang tiang aras sakali talak dibaca orang. Nyampang kok singke bagian kami. Usah putuh dek jari ambo ya. Kok hanyui dari ulu ambo pinteh. Kok cucu dari langi ambo tampuang. Tapi tibonyo indak bajapui jatuhanyo indak bejulua. Pulang ke Allah menentukan. Ayai. Kalau itu bana taguati kau ke baap lo. Tapi dia merumuk-rumuk tu yo. Suntuk panganare memandangi. Indak ya. Kini ambo ka biasa-biasa saja. Masa bodoh. Kasinan juwo katibonyo. Ayo itu. Makanlah dah. Nasi lata sadio. Aden kanyang. Iyo. Ambo tahu udah kanyang. Lima aku tahu. Sepanjang jalan orang tahu. Kalau udah mengambil nasi bungkuh ilmu dia. Kalau lah tahu, ba amang ko disuruh jo. Itu kewajiban ambo sebagai istri. Kau kok ganji ya, Farida? Bila pihak makan kau sebagai istri setia.
Tapi di lapik lain kau istri dulu aku. Udah tahu jawabnya. Karena kurang belanjo? Bukan perkara belanjo. Sebab apa? Sabab hubungan kita tinggal di laia. Nan batinnya lah lama punah. Artinya kita ndak guna bawa-bawa lagi. Nampaknya baik itu. Kau nak menyasar? Ndak ada nan patut disasakan dah. Farida, sebenarnya martabat dan sebagai suami lah banyak kau langgar. Mano selero dan kau tanggang. Kini segala sindi ya. Upe, caraco, gunjang, hasuang jepi tanah kau muntahkan tiok dan pulang. Kalau menurut caro, kau lah ditinggalkan. Bah anda batinggalkan. Karena Odin sayang ke kau, Farida. Kau ndak memandai, ndak badun sana. Sedangkan ayah kau pun dah 20. Kok jadi saruk balai kau, Beko? Masih untung jadi saruk balai dah. Nan bedo, jadi keranjang sampah, menyimpan busukannya orang. Kau pikirlah, Stek. Dari tengah sawah kau denangke, kini kau kebalehnya. Padu sih ndak tahu duntuang. Udah, agak-agak mengecek, Stek. Ambo kau bukan orang tabuang. Ambo orang bahasa balimbago. Memang kami miskin. Tapi keturunan kami alum pernah hidup juga kasihan orang lain. Buktinya kau hidup dari cucu keringit, Den. Karena ambo bini orang. Batang tubuh kau tantangannya. Segala apa nan udah barikan adalah hak ambo. Tapi hak Den ndak kau aja. Hati Den ndak lapeh babini jo orang mandua. Mandua? Alun tantu sianan salah antara kita. Salah kau? Barangkali orang manjujai nan tak pandai dikatakan pajah ndak panggala. Kalau tu tak namu jalan, tandu masih nama tingkah. Mungkin minyaknya nan kotor dah. Apa kecek kau? Berani kau menuduh dan penyakit kumua? Soal itu dokter nan tahu. Tapi nan nyato udah lama rancah ke dalam lunau. Lunau nan kumuah dari sagalo nan kumuah. Dari sawah rawang udah malangkah ke sawah lie. Ambo ndak namuah kanai lacahnya. Bodoh. Apa peduli kau sekarang Iden? Nan pangkai hidup kau sanang. Indah lagi basangnya mempesudai sawah orang. Udah. Kami orang padusijan disamukan jetarana. Asa parit kanyang kanang bagabun hidung nyoka dicucuk direlo. Biasa suuk dapet pagi dah. Sasuuk pulau dapet patang. Walau babaju kulit tarok, baru mah padin yang pua. Namun kami tetap manusia nan bahati bajantuang. Haragu diri labiah maha dari 1000 otofuso. Inge tu dah. Farida. Cuba bertanang, Stek. Tak guna serupa orang mabuk tu ngecek. Nah, kini kita berbana-bana. Lah. Dengarkan kecil udah. Udah bersumpah. Samiang pun udah tak berniat buruk kaidah. Memang batu lah. Sajak kita berbawalah kehidupan udah berubah. Waktu kita kekawin dulu, udah menjadi supir serap. Kini kita lah bawa surang. Itu dek tua kau juga dah. Kau memang lunak dicarikan. Udah akui Farida. Tapi sungguh pun baik tu. Tolong pululah pertimbangkan kanda udah. Udah bermohon sekali ko. Kalau lah idah pelakukan, apa kanda udah barikan. Oh, baik tu. Jadi, kini udah kami minta kamu? Iyo, sekali ko saja idah. Kalau lah ita kanda akan jo barang nan ado, ambo lagi ya? Barang tu ado bana di idah. Apa tu? Iko. Tolong teken surek ko. Surek apa ko? Bacolah dulu jale-jale. Surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Farida. Umur 28 tahun, agama Islam. Pekerjaan turut suami. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah 11 tahun berumah tangga, ternyata saya tidak sanggup memberikan keturunan. Untuk itu dengan kesadaran yang tulus, saya restui suami saya untuk mengambil perempuan lain sebagai istri kedua. Demikianlah saya perbuat surat ini dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Kiranya dapat dipergunakan di mana perlu. Bukit Tinggi, Maret 1986. Saya yang memberikan pernyataan, Farida. Nah, ida teken siko di bawahku. Cuma niko. Iyo, kan ringkasnya tuh. Iyo ringkas. Bah kalimatnya menurut pendapat ida. Rancak. Ah, iko pena. Teken lah. Tunggu. Ambo ada usul. Usul apa ida?
supaya susunan kalimatnya tambah rancak, baa kalau dirubah kato-katonyo ste. Boleh ya? Nda baa do. Nama nang kai rubah. Barisan nan dia tehko sajo, sudah tu kato-kato di bawah koste. Jadi kira-kira bunyinya macam iko. Ah, coba bacakan. Dangakan dih. Jadi, udah dangakan. Surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Ajis. Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan supir. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah 11 tahun berumah tangga, ternyata saya tidak sanggup memberikan keturunan. Untuk itu, dengan kesadaran yang tulus, saya restui istri saya untuk mengambil laki-laki lain sebagai suami kedua. Demikianlah... Stop! Tunggu dulu. Namo sudah kan membacanya? Sudah. Gilo. Sianan gilo. Ambo atau udah? Nan indah-indah sih cerita. Anta kok kiamai negariku kalau orang laki-laki kabar sembayan. Nah, macam itu juga kami orang padusi dah. Kalau kami ke dipasambayankan, lebih baik kiamat nagariko. Biarlah langit nanyo runtuh, biarlah bumi nanyo karam, namun nan di tangan dak rila diam dia orang. Sakit dia orang laki-laki diduoi, lebih sakit dia orang padusi basambayan. Iko yo kotar. Wah, ama. Dua nokang coki nampaknya. Dirantau piti mau rai di kampung lado bungo. Sama alun taru sama elo, alun dape aro, mak. Kadang-kadang tinggal menanti karate salai. Kawan dia telah menyampai, mengawak. Kalau kami di kampung ko sari bana karate nanya. Iya. Tamato pun jarang. Coba boleh ditanam cangkehnya mati. Kakak sawah padi dek manci, bateranak aku musim. Sama saja, mak. Kami di rantau itu pulau. Di kaki limo dagang bosia. Nam pegawai kan PHK. Kok nantamai sekolah baterompau pia mencari kerajo. Tapi sungguh pun baik itu disosotarui, mak. Barisu hari kaki amai, patang ko tuga diantakkan juga. Padek tuh. Pendeknya seguru-guru hari nang kapari lawi yo. Ayo. Sarusu-rusu hati nang gata di gau yo. Kutar. Alah, ambo yo ke batanyo stek. Tanya, mak. Tapi iko kicik kita berdua saja kok. Iya. Apa tuh? Tantang minantu den. Si Ajis. Iyo. Baana sebenarnya. Iyo tuh nan dia bukan orang tuh. Halah, Rumi ambo menjawabnya, mak. Sabananya sadu apun memadanga layo tuh. Kucang aja batu-batu. Waden ko lasak pulau siswa ta. Tapi di den berpilih-pilih. Kok mamakan nabi-abi menyuruh hilang-hilang. Ai ko lawak baes pulau na menggungguang ke negari. Tak dapat nyo milian agak cogas te. Nyo ganji aku, mak. Kalau hati lakanai hilang patut dia ketujuh. Kadang-kadang nang salah banang tu bana nang capek terjual. Manangguang kan anak den gue. Banyak orang nama nangguang, mak. Lebih barek lah kanainya udah nuar. Kok luko di ladiang lah biasa. Iko pisau di pinggang nama cucu. Salahnya sendiri. Pak salahnya. Mangar bini orang lain. Kabanyo de orang sabalasin nantu tar. Orang padusi ko samu jambu di pesebadan. Iya. Nama wi menyembah. Nggak bawa orang lain, bawa orang awak dong, mak. Kalau nangka menyipak tuh menyipak juga. Tuh buktinya. Dia orang awak banyak pula gambar nangka buah. Kini dia tapek tiba di mama. Mandalam banar soalnya. Dia dek kita induk-induk ko bapiaro banata. Babuitkan rumah gadang, bataruko kan sawah, bacarikan suami. Itu batu tuh. Tawang sebabnya. Karena orang padusiko kaum lama. Nah mesti dilindungi. Indak. Karena induk-induk ko pangkabala ulu sengketo. Itu mangko perlu dikandangkan. Lah induk-induk pulau salah kan? Bak indak. Kalau bukanlah dek Siti Hawa mengodadam. Tidak kata lantiang kita dari surga. Kan baik tu kaji kita dengar. Bukan salah sepihak, mak.
Hawa jo Adam tu sama-sama terambau. Tapi si Ana memuju, ndak orang pedusi. Bagaimanapun Ana menjujai dalam rimbo, kalau bukan Sigei nama rangka, ndak batalnya kata panjek nama. Nanjale pagaladang mesti diperapek. Percuma kalau teranak lapeh ndak bapawi. Batu juga kecil antar. Apole kalau teranak tu bagala supir enak. Ngapulo supir? Tak ada ngari denter. Supir tu caro potong dari di mana ada susu, mampir tiok likuti obini. Iko babahayo koma. Kalau tadanga ada angku supir, bajalan niku sama mak ke Padang. Supir tu ndak salah. Nan salah manusia-manusianya. Banyak supir nan saulah. Banyak pula lah bayi nama ulah. Mak tangkusui. Usah malah kamar kecil kowe. Itu dah tak tidan sajo. Sabananya macam iko mak. Kalau awak sedang sakit gigi kok, memang kemari bedo. Sadonya orang masalahkan. Dokter ke menyuntik, basipak kan jo. Jadi nerancak kalau gigi sedang sakit menani danyui, bawa lalu. Jangan keluar-keluar. Jangan mengecek-ngecek. Nerancak cabut saja enak. Tunggu. Sedang sakit ndak boleh dicabut. Kamato mulareknya. Hidupkan saja dulu. Ida. Apa dah? Kemari sebentar. Duduk. Udah nak mengecek stek. Soal apa dah? Menyambung runding kita tempoh hari. Masalah oto di bengke? Bukan. Soal sore nan alun jadi kau teken. Oh, sure izin untuk mambiak bini muda. Percayalah Ida. Iku untuk kebaikan kita bersama. Udah Ajis. Kalau memang alasan udah ingin punya anak, mari kita sama-sama baru bek kadotor atau kadukun. Dan sekiranya ternyata ambo nan tak bisa malayakan, demi Allah, ambo lapeh udah aja putih hati. Baiklah, silahkan kawini siapa saja nan katuju. Dengan syarat usah ambo dimadu. Tapi udah minta tanda tangan ambo sebagai senjata untuk membunuh Dunsana Uda sendiri dengan mengawini istrinya. Masya Allah, sangat gadang dosa ambo dah. Soal dosa dan tanggung surang, kau tak terlibat. Tapi ambolah satu melicinkan jalan ke neraka, bukan? Indah, bahkan sebaliknya Indah. Tanda tangan kau yang menyelamatkan kami dari dosa. Tolonglah Ida. Tolonglah kalau memang Ida lagi sayang kau dah. Usah ditanya kasih sayang si Paridah ke suami. Tapi pasangnya indak disiko. Justru di jalanannya Waden memerlukan tangan kau Paridah. Kini coba buktikan. Maaf dah. Ambo ndak bisa. Jadi kau nak namuh menaikkan surat tu? Indak. Sekali indak. Tatap indak. Selagi rem auto masih dan pijak, berpikirlah kau. Tapi kalau gas lah kalanyau, kau sendiri akibatnya. Sesudah tali jantung disai-sai, disiram puluh jo asam limau. Ampun dah, ampun. Usah ambo diasap juo, usah ambo diseso juo. Ambo tak tahan di balik-balik di abu angge. Lompekkan banalah masuk api. Nak nyato anggo
wibaronyo. Di sinan kusui kasalasai dah. Kau kira waden ko kaluluh aja mata orang pedusi. Kau memang karga palo. Suruilah ke pangkat jalan. Samantaro hari alun malam. Bau bapikia dinan tanang. Kesempatan masih ada dah. Sakironya. Jangan kau ketubahi puluh lah, Den. Waden perlu tertangan. Bukan pitua disuruh tinggal. Kini macam ikut saja. Pilih satu antara dua. Kau kemagia tertangan atau kau karena dia sudah carai? Nama yang ketujuh. Jawab. Ambo pilihan kedua. Oh, jadi kau minta carai? Ambo bukan meminta. Tapi ambo pilih surat carai. Sebab ndak ada pilihan lain. Silakan dah. Barangkali itu nanta bahaya untuk kita. Apa yang boleh buat? Sagorobat dan sediakan surat talak. Tapi ingat. Kau merendah tanggang selama hidup. Sombong kau. Udah, Jis. Kita mulai babaya-baya dah. Sabaleh tahun manitih pamatang cinto. Saralun babimbiang tangan. Sampai kemudian tiba sagumpa awan hitam di arah angin dari Jawa. Kini di simpang labuh Basilangko kita batulak pungguang. Ambo mohon kita bapisah bailo elok dah. Sebagaimana eloknya pertemuan tak kalau dulu kita batamu. Usah bak mamakan limo kasumbo. Manihnya pernah kita luluh. Kaleknya tinggal di rangkongan. Ambo ndak suko caruba itu dah. Barikanlah katonan elok. Ambo tarimo jo hati elok. Maafkan ambo. Waden ndak kemancarai kau. Nani perlukan hanya sureko. Teken. Indah. Teken capek. Indah. Atau rempaso. Indah. Indah. Kau nanti yo. Tolong ya, tolong. Tanaji. Anak pincacak, anak pincacing. Anak sarau malah kiron. Berani-berani saja melekatkan tangan. Apa ada cabut tangan? Iko urusan laki bini. Tadi urusan laki bini, tapi kini urusan mintua aja menantu. Atau barangkali urusan tamu jatuhan rumah. Inyo kau bini, Den. Bakato, Den. Laki-laki dapat tengkurak. Tidak baguru beraja, bini. Apa nantu aja ya, nak? Anak dan pelakikan bukan untuk ditangani. Karengkang. Kalau dek sultan tak tabantu, sarahkan kaya. Ambil lagi ni. Jadi, jo gumpalan-gumpalannya dan terima. Tapi usah lalu lalang saja serupa menyasakain dape. Inyo kau bapunyo, jale dek sultan. Kecek jadi banyak. Sultan lagi. Itu haram. Apa kecil? Udah ya. Usah banyak. Waden lah kau ajak-ajak ya. Sudahlah ya. Waden kau laki-laki. Lama-lama saja mengatakan orang haji. Oh, wang laki-laki ya. Nanti laki. Udah ya, udah. Mesti jatuh yuk. Udah, baiklah udah dulu. Bahaya. Kuler racun itu bang. Wah, iyo kau mati Den. Tunggu yang liru duit kau. Kau oleh laki-laki yang. Mengucap lah ya. Mengucap ya. Awas, nanti carikan anak ang. Caraikan ini jo, setan. Sabang ambur orang lisko. Minantu kambing. Heran, Mbak. Darah Uni tak sirok-sirok dari semalam. Lalu? Entah. Perasaan Uni tidak lama. Ada takut itu yang Bu? Takut apa?
Iyo itu. Nggak lama kan? Nggak lama. Kalau nggak lama, beko di hotel. Wih, itu saja lapangan awak. Hati-hati, Jis. Jangan licin. Ande, lalu pun yang mati pula. Awas, Jis! Jembatan! Setir patah! Mati! Ambo baca di sedek kabar canang ke petangko. Katanya ada tu orang awak yang jatuh di lahatku. Iyo tu mak. Iyo dong. Di mana kejadian itu? Di jambatan sebelum masuk kota lahatku. Kira-kira setengah jam dari siko. Supirnya mati yo mak. Iyo, mati di sana juga. Stokarnya luka-luka ringan. Otonya rusak. Ramuak ditantang setirnya. Takkan tua supir agaknya. Bukan, menurut kata orang stokar, waktu itu hari hujan lapek. Kacore ben bambun. Lampu kuning mati pulau. Yo. Tahu-tahu lata songo saja di pangkal jambatan. Jalan lain lapang Pak Dembo. Jalan iya lain lapang. Tapi pas ka masuk jambatan tu, kan berbelok ke kidas teh. Yo. Ingat Dembo. Beliau peluri saja kamu kok. Sehingga pagar jambatan di soso habinya. Pasakang sinan. Onde. Tapi bana kepala puso tu melantak sudi jambatan. Balai. Jadi ampiang lah supir buatnya. Kalau menengah cerita-cerita orang mak. Ya. Tampik tu Bapak Uni. Yo tu. Bapak Uni ke? Di sini ada setan padusi dan acok mengganggu supir. Setan padusi? Setan padusi itu memang ada. Tapi tidak di jambatan loh. Di mana tu? Dalam moto. Rupanya angku supir awakku bapanggang lawak di kida. Oh, baik itu. Barang ko bangkui dari Jawa ko. Tiba di pangkal jambatan disaponya dek malaikat. Cewek tu mati juga? Ndak, cuman luka parah. Kaki kidanya patah. Sudah tu kaniangnya cabiak. Lebih kurang panjang sejangka. Jadi setan tu bertahan? Bapulangkan ke Sukabumi. Kalau dimasukkan ke penjara, mangana terlampau peluang ku sapi buatnya. Kalau si Kutar di mana tinggal Jawa? Di Pulau Gaduang, Mak. Naik perahu lo kian tuh. Iko bukan pulau di tengah laut, Mak. Pulau apa? Nama daerah tuh Pulau Gaduang. Oh, baik itu. Oh, jauh enggak dari Kamang? 2 hari 2 malam nih Oto, Mak. Jauh tuh. Sama pulau aja pulang. Tentu iyo. Kamang itu diagam. Indak Kamang nagari awak do kota. Tapi Kamang Jawa. Kamang Jawa. Di Jakarta Selatan daerahnya. Oh, Kemang, Mak. Ayo tuh. Kalau itu dakeknya tuh. Kamanakan dan tinggalnya Sinan Banatar. Lai tawang Josi Borain. Tahu, Pak lo kindak. Lai yo membuka konferensinya Sinan. Konveksi. Iyo, buka jai. Kini nyolah Manggaleoto, Mak. Manggaleoto? Hiyo lah gagah tuh. Mak itulah, Mak. Kok iyo le Manggaleoto? Baman kok dari naik ke kampung doh. Sajak berjalan dak tiba-tiba kabar. Samo aja melepe kucing ketungku.
Inyo bukan manggale oto iduit doko mak. Ba to? Macam iko caronyo. Ah. Di Bali nyo bangkai-bangkai oto nan tak tahu rilai. Murahnya tu hargonyo. Sudah tuh. Dibongkanyo masinnya. Segala bau-bau jo peragai nan bisa tak pakai. Dijualnya ke pasar rombeng. Salabianya? Sado nomor rupo basi ditimbang 75 sekilo. Oh, kalau ba itu manggale oto bacara namanya. Ah, iya itu kerajonya gini. Iyo panjang ka preman sinan dak. Kalau di sinan tuh mak, apa saja jadi piti. Nampangkan namu. Indak pemalu. Manggale aye mata dapat piti yo ya. Jangankan aye mata. Pacan kaco lelaku dijual. Alah. Di Bali orang juga tuh. Turun ijuk turun Bali uang mak. Ado barang ado piti. Kalau ba itu, iyo lama di negara orang. Ditanam pagi menyabi patang. Kalau kami di kampung kota, 100 hari baru kepatantuan. Dijajah dulu, dilanyau, ditanami, disiang, disemprot. Sudah tuh, dikajah pula manci. Beko tibo di buahnya, abah serabui itu kan dia. Jo pipi, jo pianggang magai. Macam-macam saja musuhan dia dang. Lain lama di rantau, lain pula lama di kampung mak. Tapi kalau tibo di sakitnya mak, lebih rancak sakit di kampung. Bah rancaknya. Mularai di rumah. Indah ada orang lalu dalam pipa dah mak. Dalam pipa ba? Lagunya kok. Kalau gorong-gorong basi na lumba pasang mak. Basusun saka saruma pakak dalam. La ilaha illallah. Itu perasaan orang sinan mak. Kok lah baru osen mamak kok ndak? Kalau ada masuknya mamak ke Jakarta isua. Cari sendiri nanti. Alai. Waden sebenarnya iyo mau kasih nak ke Jawa ta. Ke Kamang. Ndak ke tempat mamak rumah. Mangakian. Pai mantakan separida sebentar. Biarlah anaknya mengirai-ngirai sayo pulau di sinan. Pau ube hati kematian suaminya bagai tar. Tak buang saja mudo pada di rumah. Ketinggalinan bananya. Aluntan. Tutan. Kok ado beko bagiannya sinan adi pesau kan. Rancak tuh mak. Oh, bila mau kasih skutar ke Bali ya? Selesai menyudahkan dapur. Oh, aduh agak dua pakan lagi tuh. Kira-kira baik itulah. Kamu juga mana? Bawa kami sama di. Kalau sekadar membawa samo mah jadi. Kok nyampang putu yang koi di jalan na tolong tajuni dulu. Beko di Jawa kita beretong. Itulah kaji menurun mah. Pendeknya ambo antarkan sampai ke Janjang. Di mana garangan alamat beliau? Di apa? Alah, di mana garang? Agak sari menyebutnya kok. Kalau ndak jale alamat rumahnya, susah mencari beko. Lah di ujung-ujung lidah aku telah. Oh, di Tanah Abang? Indah. Di Depok. Roxy. Grogol. Sleepy. Bukan, galau orang bapangkai seisuak kuah. Garangan? Galau orang bapangkai. Iyo, kuah jaksa kok. Oh, Mister. Tuah, Mister. Lupo jo. Jatinegara tuh makin ini namanya. Ayo sinan mana? Jadilah. Nanti kira-kira sampai hari kabarangke, ambo lagi kabar mak. Tapi kok dapet tak? Sesudah hari balai banata. Iya. Ambo ke salam jo kawan. Jadilah mak. Pak. Apa? Saya mohon ampun, Pak. Saya dosa. Saya sudah menyiksa Bapak. Menyiksa Ibu. Pak. Bapak mau kan? Ampuni saya. Ampun ya, Pak. Jangan minta ampun sama manusia. Itu hak Allah. Sudah, Pak. Saya sudah tobat. Maafkan saya. Minta maaf sama si Anwar. Sama anak-anakmu. Iya. Saya mau ke sana. Minta maaf. Mereka mau memaafkan saya, Pak. Jaga tahu.
Tolong ya Pak. Tolong antari sama Uda Anwar. Sudah kangen sama anak-anak. Antar ya Pak. Dia aja sendiri. Sama ibu saja ya Pak. Boleh kan? Kami jangan kau bawa. Apa saya tidak bapak akui anak lagi? Bukankah saya anak kandung bapak? Betul kan Pak? Iya. Walaupun bagaimana hitammu dengan dosa, kau adalah anakku. Antar saya sama mantumu Pak. Saya tidak punya mantu. Udah Anwar mantu bapak. Bukan. Dia hanya ayah cucu-cucuku. Udah Anwar. Maafkan Sum Yada. Sum akan sujud di telapak kakimu. Mana anak-anak kita dah? Ellen sudah mandi? Angga bobo ya? Oh iya. Icul dagang. Vera, ayo sekolah. Sudah siang. Bikin kopi buat Abah ya nak? Ngoceh melulu. Pendeknya kau nggak boleh ke sana. Jangan ganggu mereka. Awas. Ini dia. Betul, ini rumahku. Wah, nggak berubah. Pot-pot kembang masih di situ. Catnya juga masih yang lama. Cuma hordengnya yang sudah ganti. Ya, mudah-mudahan Sumiati belum diganti. Mana anak-anakku? Oh, barangkali mereka sudah pada besar. Waduh, bagaimana ya? Takut. Terus enggak? Enggak. Terus saja, jangan takut. Dia mau kok memaafkanmu. Dia baik. Terus, tidak apa-apa. Terus. Masuk saja ke rumahmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf dulu. Oh, itu dia. Udah Anwarku. Masih gagah. Tapi tuaan sedikit ya. Ubannya itu. Tidak banyak. Cuma di samping doang. Udah. Nggak mendengar orang kuah. Itu dia kesini. Sabar dulu, Bu. Maaf ya, lagi kosong. Aku disuruh sabar. Ya, aku sabar. Tapi, kok dia yang minta maaf? Aku dong yang minta maaf. Enggak apa. Aku sabar dah. Aku pergi dulu.
Dah udah. Aku datang lagi. Mudah-mudahan disuruh masuk. Diusapnya kepalaku. Diciumnya keningku kayak dulu. Sudah tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar dulu. Itu tangis Angga. Ellen mana ya? Nggak lihat. Icul pasti jualan hari gini. Pera di dapur engkali. Hijiyah mana nan surang kok. Sabar, Bu. Lain kali, ya. Sabar. Sampai kapan? Sampai besok. Aku kanai kali rumah. Bocor. Patui lah. Maafin ya. Len? Ellen? Apa, Mbak? Lagi asal tui kok. Nanya capek jalan. Nih, Bu. Emak gitu. Masa ibu? Nih, ambil. Nih, lah gadang anak Den. Rancak. Mbak, kayaknya Pulis itu orang Padang. Enggak. 50 orang awak minta-minta, kok. Betul, Pak. Apa katanya? Dia bilang, Gadang anak Dan rancak katanya. Pala Ellen bisa pusap sama dia. Serem deh, Pak. Itulah kurang minta sedekah, Len. Supaya nak nyibo kenyo. Ya? Nah, supaya Ellen lagi piti. Ayo, ke belakang, Len. Permisi, yo. Yo, itu rumahnya. Nomor 7A tuh. Non baca kulabu kok. Iya. Nggak salah. Cari saja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, angtar. Masalah? Hah, coba takut. Siaden. Garangan ya. Dan yang sentar. Cando-cando mak tangku sui kalau nggak salah. Yo. Hah, yo le ndak lupa sinuar ya. Piam bos sesek dari itu mak. Ba itu. Jauh apa nak berubah rupa den. Nan roman iyo nak berubah do. Dek sungguh dah putih agaknya ya. Bukan. Tapi dek baju batik kok. Kalau nan biasa kan bahasa gelo hitam gue. Pisak Sarawak kan tuang bro. Serupa tukang sate Madura ya. Ayo. Sudah tu lah kek kupiah melintang jalan. Duduk. Iko lah dah ngambo mak. Alah, siko malah sinuar rupanya ya. Anak-anak kamu ada? Di ke sekolah. Iko kan si Perida. Selesai pula udah Jambo. Ndak, tu foto-foto kalian setahun lapih aduh aja deh. Lebih siap saja selama kamu tinggalkan dah. Mudah-mudahan lah. Ndak gitu doh. Bimandi banala dulu. Istirahatlah. Kok dapet tak? Kopi lah cik. Kopi steng jadi. Apa darak-darak kepala den dari tadi. Ayahku.
Kok kopi, kok teh, kok susu, itu urusan si Faridah. Akad apa lah kau, tanak lah. Apa nak doa saya dulu? Jadi dah. Tar, di mana mandi? Itu, Mak. Taruh sajalah ke belakang. Oh, tolong keluarkan sabun arunan di Bali di Bukit Tinggi itu, Frida. Ada sabun di dalam tu, Mak. Kau ndak arun, katuan arun. Jadi ini. Mak Tegusui. Usah membuat malu serupa Mak Rajo Angek pula nak? Rajo Angek. Tiba di kamar mandi, kain basahan dapat tanyakan. Kalau Rajo Angek, kan segala wakalabi. Iya. Masuk toko, terompa buka. Lah jale patuang beresik yo. Tapi nantan kusui ko kan orang modern ta. Oh iya. Ada mandiri, Cik. Haru dahulu, je lah kasar gaya ya. Oh, nak kian do, Mak. Itu bilik anak-anak tu. Salah yo. Cuba rokok nak berkuasa teh tu, Cik tak? Esok lah, Mak. Alah. Sabana di jalarinya pembuluh darah renta. Raso-raso cek kudo tembak sesu. Nah, mana lah Mak cukup piangit apa tembok, Mak? Lain-lain kelamaan wah. Macam Iko dan War. Ya. Kini kami lah bala pehara. Kok mandi rasulah kami, minum jemakan lah samporono pulo. Terima kasih banyak ke saponyo nu. Alah, makan je tahu tempe, Mak. Itu nan vitamin. Jadi bahala Meminta izin ke orang punya rumah supaya kami dilapeh dulu. Dah. Iyo lah minta lapeh kini tu Mak Tengsui. Sabananya no. InsyaAllah ambo pembari. Tapi lain meragu kami si kostek ke, Mak. Tu. Raso sio-sio kami malapeh. Sebab kota gadang nagari baru kama koranah kapajalang di ma daerah kabaturui. Apa tolong menyangkat Mama stek? Lah sampai dek Sinuar. Dibilang alah. Maaf. Iyo ba kelupon kami bertu. Dek tapek yo ba undang orang. Ilang pedoman dek makabui tesumbek pangana dek parilita. Akini karano parui lakanyang ngawila lape. Barunya tabi kiro-kiro. Yo. Ba ale. Meminta si Pek kami kena bangka koy. Kok dijapui undiang ke belakang ste alereso ke dalam bana tu stan. Asik itu saja. Lalu kala, Mak. Sabananyo macam iko ceritanya. Cara besi gage selai. Anjak tu. Adopun si Farida diminta mamanya kemari. Kabanyo beliau tu kabakawin. Mak kuto. Iyo dah. Ditomang beliau kan? Lah pindah dah. Kini di Jatinegara. Jadi nanambo ko lah tabo di bagay kon. Tuan bagay eh. Iyo. Cerita no. Oh, baik itu ya. Jadi kini ko anak paikian. Kalau lah izin rang di siko ayo. Anda itu dah. Sabanta lah yang mulapeh. Kito gele ambana luas dek. Areko sesudah sumbayang rangkek lah. Matau tak gitu dulu. Tentu banyak nak kamu tanyakan, ya nak? Apalagi kalau lakian tu labasari lo ke kamari gitu tu. Ndak Nuar. Barangkali waden kajina siko. Kurang saleso rasanya dah kek mama rumah. Iya. Jadi 50 tu lah. Tekan ada ambo. Lai tentu lah mainnya. Oh lai. Kalau basimpan catatannya Farida. Ado dah. Kalau sekironya Mak Tengkusi seperidah saja nangkian lai kalantihangan. Kiro-kiro Mak. Kama saja waden di Jawa ko lape kanan. Sehari duonya ko waden ko na mingguang. Hari ketiga lah menjauh orang dan Mak. Kalau manggale orang tu
Germo namanya si koma. Kok goromo ko apo lah kenapa? Tapi tapinya kah? Dek karano la sudarun yang skuter di kampung. Iya. Baliau ko lah nang kamanta kami kian. Oh, begitu. Iyo tuh tar. Iyo dah. Ambo nang kamanta sampai ke rumah. Sampai bau 2 jawe ban aja mak kuto. Itu baru bertanggung jawab. Yo itu tar. Manta aku sampai-sampai. Kok bajalan sampai di Bateh wala iya sampai di pulau. Kalau nancito iyo lain nak manta sampai ke pulau dah. Iya. Tapi sayang, bidu amboko bidu ketek. Bidu oleng pandai wong bilah. Raso tak mungkin kesubarang dah. Niat kenalah. Niat lah tak pasang. Cuma ambo balai di tapi-tapi. Kakak tangga takui di gelombang. Iku nomor rusua kada. Bersagi-sagi kecil tuh. Galak si Farida. Kok ba itu ba? Ba. Kok bau saja kami menampang jo kapal kadang-kadang siko. Dak dape masuk paraka bagayu Itali sawu jadi jo. Nampang ka sampai. Bukan sagan kami membawa, Mak. Tapi ba, ado pituaran tuo. Daripada menjadi kelasi kepagadang, lebih baik menjadi kemudi di pincalang. Sebab walaupun kete, jurumudi bisa berdua jenang kodo. Ado kelebihannya juga pada. Ba kelebihannya. Sagadang-gadang ombak mahampe, nam penumpangnya nak mabuk doh. Kok mabuk lawi mungkin indak tar. Ya. Tapi mabuk manusia. Pasisiannya terlampau sare tar. Kini kita udah ngapulo dari Farida. Tuah. Ba manduri pada pesinan. Apalah kajawab ambo. Ambo ko urang hanyui. Jangankan kasamojo bidok kete. Paijo kumpai ambo namua. Nah, tuah. Nan pangka diurang kamambau. Ba atu Danuar. Sah. Dua bola tu. Kan yo itu tong sui. Nantan kusui cagak di tapi lawi. Iya. Nan pangka nyui lai kabapintir lui daya do kamanyalami. Kok nama nang kamenolong awaden tinggal maminkan. Jadilah. Kini betu lah. Ambo lape angku-angku ke Jatinegara. Iya. Tapi kopor-kopor ko tinggalkan dulu. Eko kalau lajale basuh rumahnya si Kutar jo si Peridah japui barang kemari. Mak tangku suit nanti sinan. Lai suai kira-kira. Batu Peridah. Tasarah kanan kodo. Ambo kan duduk di kamudi. Siap manarimu perintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sebentar ya. Vera, anakku sudah perawan. Cakep kayak ibunya dulu. Nih, Bu. Ayo ambil. Loh, kok nangis? Ibu sakit? Bukan, Nak. Lapar? Enggak. Tapi kenapa nangis? Kangen. Kangen sama siapa? Ibu nggak punya anak? Punya. Anak ibu 4. Di kampung ya? Bukan. Di sini. Di Jakarta ini? Iya. Di rumah ini. Di rumah ini? Di sini nggak ada orang lain. Ini rumah saya. Kau anakku. Sinti. Ayo pergi. Sudah dikasih macam-macam lagi. Sarap lo. Vera. Ama bukan gila, Nak.
Ibu bilang apa? Vera, anakku. Masa ibu tahu nama gua? Dari mana? Iku ama Vera. Ama kau lah pulang, nak. Anak. Bukan. Ibu saya sudah tak ada. Marilah, nak. Ama Taraga. Ama ingin mencium kau. Ijul Gama. Ellen. Angga. Tidak. Iya, nak. Tapi ama Vera lah buruk. Lah cacat. Tidak. 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 Bukan nama Vera. Bukan. Katanya, Mbak. Katanya orang itu, Mbak. Mbak, pengemis galak dia. Pergi. Ampun, dah. Ampun. Saya bilang pergi. Ampun, dah. Ampun. Bandel ya? Mau saya panggilkan Hansip apa? Udah. Ambo ko istri udah. Ambo Sumiati dah. Hah? Udah, Anwar. Kau. Ampunkan Ambo, dah. Masya Allah. Izinkan Ambo mencium anak Ambo. Samanta saja jadi dah. Sudah tuh. Bunuhlah. Ambo rela. Mbak. Vera. Sudah, Vera. Ayo ke belakang kau. Ke belakang. Enggak, Mbak. Vera nggak mau. Ini Mbak Vera. Sudah, Cici Abah. Iko piti 5.000. Pai dulu risiko. Pai kau dari risiko. Udah enggak menerima Ambo. Kini kau pai kau dulu, pai. Jadi, permisi. Ma, ama baikkan Mama. Wah, kebetulan sekali Bapak datang. Sebetulnya pagi besok saya mau ke kampung nih. Bapak juga begitu. 2 hari yang lalu sudah mau ke sini. Iya ya. Tapi encok ibumu kumat lagi. Bapak pun rada-rada kurang sehat. Peluk kali ini. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Ya, ibumu kan memang begitu. Nunggu disuntik, tempo-tempo sakit. Sehat lagi. Iya. Pendeknya sudah langganan sama dokter Topan. Ngambil wuduknya sama air panas saja, Pak. Apa boleh begitu? Boleh, nggak salah. Benar juga. Bapak perhatikan asal udara dingin kambuh. Apalagi sekarang musim penghujan. Lah, makanya. Begini Nak Anwar. Ya, Pak. Si Sum datang. Sudah seminggu. Sekarang ada di kampung? Nah, ini yang mau Bapak ceritakan. Cuma 3 hari di rumah, kabur. Ngoceh terus mau ke sini. Benar juga. Maksudmu? Dia datang ke sini. Ya Allah, dia datang. Sudah 3 kali. Brengsek tuh anak. Makanya ini yang Bapak khawatirkan, Anwar. Tadinya saya sudah tak kenal sama sekali. Saya kira pengemis biasa. Lantas? Kemudian setelah saya perhatikan benar-benar, saya yakin memang dia. Anak-anak pun sudah kenal kemarin. Waduh, gawat. Dia mengacau di sini. Ngacau sih tidak, Pak. Tapi dia ngotot mau masuk. Lantas kau kasih masuk si lanat itu? Kenapa nggak diusir saja? Kusuruh pergi baik-baik. Dia nurut. Tadi datang nggak dia? Enggak. Terakhir kemarin pagi. Aduh,
Jadi, wah, bagaimana pendapatmu, Anwar? Ya, gimana ya? Begini saja dulu, Pak. Iya, iya. Kalau bukan hari ini, besok dia pasti datang lagi. Iya. Jadi, Bapak nginap saja dulu di sini barang 2-3 hari. Sebel jadinya. Bisa-bisa saya gebukin nanti. Jangan. Terus, begini Pak ya. Kalau dia datang... Dimasukkan ke penjara wanita? Bukan ke situ. Tapi ke rumah sakit. Dia perlu perawatan serius. Saya rasa pikirannya juga agak terganggu. Kegrogol saja, Nak Anwar. Supaya jangan repot-repot. Nanti, lihat perkembangannya dulu. Mbak, jangan kegrogol dong, Mbak. Mak kan bukan gila. Biar aja Mak pulang, Kek. Dia nggak apa-apa kok. Sera cari ya, Kek. Sera bawa pulang. Biar Ijul yang nyari. Mbak tidur di mana sekarang, Mbak? Ya Allah. Siapa yang bilang gue sarap? Siapa yang bilang saya gila? Enak aja ngatain orang. Lu gila, lu sinting. Lu yang gila. Lu yang sarap. Padang gila. Lu yang sinting. Padang gila, gila. Apa? Lu bilang apa? Betawi gila. Jawa gila. Batak gila. Bebek gila. Bebek gila. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkong-engkong. Saudara hadirin, perkenalkan, saya Nyonya Anwar. Rumah ini rumah saya. Selamat sore anak-anak manis. Mak! Mak! Ini Manya Ellen ya, Mbak? Masuk. Terima kasih suami tersayang. Bagaimana Pak? Bagaimana urusannya di rumah sakit? Lancar? Hampir tidak lancar. Kenapa? Dia ngamuk di sana? Bukan si Sumnya yang ngamuk, tapi Bapak. Loh, kok jadi Bapak yang ngamuk? Bagaimana spaningku nggak naik, Anwar? Coba kau pikir. Dia minta uang muka 200.000. Dari mana uang sebanyak itu? Tapi akhirnya kan diterima juga. Ya, diterima. Bapak menghadap dokternya langsung. Untung saja ada satpam yang menengahi. Kalau tidak, sudah Bapak lalap tuh kacung. Jadi Bapak bertengkar? Bapak bilang begini. Kalau kalian tidak mau rawat, biar saya lepas dia di sini. Supaya diobrak-abrik rumah sakit ini. Ya, mungkin peraturannya begitu, Pak. Iya, peraturan sih peraturan. Tapi apa cuma orang kaya saja yang berhak berobat? Si Gebel dia mati pelan-pelan, begitu. Keterlaluan. Bapak nggak bilang ini mesti dirawat segera. Soal rekening nanti kita selesaikan. Sudah Bapak bilang Bapak orang luar kota. Bapak kasih alamat di sini lagi. Malah dia ngencang. Tidak ada tempat, mesti ada surat dari lurah sana. Terus Bapak tuding dia anak Anwar. Bapak katakan, saya juga pejuang. Saya ikut andil di negeri ini. Kamu anak kemarin, jangan macam-macam sama saya. Ini angkatan 45 tahu. Hampir Bapak tonjok tuh mukanya. Waduh, sampai begitu, Pak? Habis, mentang-mentang kita orang miskin, dianggap sampah. Coba, dia bilang begini lagi. Bapak yang sakit, apa anaknya? Pantas enggak? Lantas Bapak bilang apa? Kamu yang sarap. Mendengar itu, dia sendiri ketawa, Anwar. Bapak ketawa juga? Sama, si Sum juga ketawa. Jadi, sekarang bagaimana lagi, Pak? Begini. Bapak kan baru dari rumah sakit nih. Iya. Bapak lihat, dia tidur melulu. Apa dikasih pel tidur? Apa habis diserum? Bapak nggak nanya tuh? Iya.
Kemudian Bapak dipanggil dokter ke kantor. Dokter bilang apa? Ya, mula-mula dokter muda itu menyuruh Bapak ceritakan riwayat hidup si Sum. Bapak ceritakan semua? Ya, Bapak ceritakan. Sejak dia mulai dalam kandungan, sampai-sampai kejadian kemarin-kemarin ini. Lantas? Nah, terakhir kata dokter, kesehatan fisiknya cukup baik. Susunan saraf otaknya tidak ada kelainan. Iya, ya. Cuma dia mengalami goncangan jiwa yang hebat. Rasa berdosa, frustasi, stres, dan macam-macam deh. Pendeknya bagian rohani yang rusak. Apa dokter bilang bisa disembuhkan? Bisa. Tapi makan waktu lama. Kecuali kalau ganjalan yang di batinnya itu bisa disingkirkan. Iya, ya. Katanya begini, Nak Anwar. Satu-satunya cara menolong dia, kalau orang tempat dia bersalah bisa memaafkan. Dan di samping itu harus dibina agamanya. Oh, begitu ya. Tapi Bapak tidak menyuruh kau memaafkannya, Nak Anwar. Sebab dosanya terlalu besar untuk diampuni. Biayanya sudah Bapak tanya? Belum. Cuma Bapak disuruh beli obat di luar. Uang yang kau kasih sudah habis. Tahu tuh, entah berapa ratus ribu nebusnya nanti. Pusing. Pendeknya begini saja, Nak Anwar. Ya. Kalau 2 minggu ini tidak ada perubahan, biar Bapak bawa saja ke kampung. Dipasung di sana. Supaya kalian jangan diganggunya di sini. Jangan, Kek. Mak jangan dipasung. Kasihan, Kek. Tidak, kakek tidak boleh bawa Mak ke kampung. Biar kami yang ngurus di sini. Nggak mungkin, Jul. Biar Ijul tarik tabanas Ijul di kantor pos. Kak Vera mau kan ngurus Mak? Ya, kita sama-sama, Jul. Biarin kalau kakek sama abang nggak mau. Kami sanggup kok. Masa kita apa, Kak Vera? Kita besuk yuk, bawa jeruk. Kenapa kakek begitu kejam sama mak kami? Sedikit pun gak merasa kasihan. Orang jahat tidak perlu dikasihani. Heran, abah juga benci sama mak. Kakek jahat, abah juga. Maafin mak ya, Bak. Abah mau kan? Vera, Ijul, kalian masih anak-anak. Kalian belum tahu persoalannya. Benar kami gak tahu apa-apa. Tapi dia tetap mak kami. Sudahlah. Sebaiknya kalian jangan turut campur. Kalian sayang nggak sama Abah? Ya sayang. Sama mak sayang juga. Sama-sama, Bak. Apa kalian nggak tahu mak sudah meninggalkan rumah? Itu berarti makmu sudah nggak sayang kalian. Mengerti nggak? Mengerti yang Abah maksud? Tapi jelek-jelek, dia adalah ibu kami, Bak. Aduh, mati aku. Bak, Abah nggak mau menerima mak. Kalau Abah nggak mau, kami akan punya orang tua gila. Orang gila yang digodain anak-anak. Kan malu, Bak. Ijul, kau laki-laki, nak. Sayang kau masih terlalu kecil untuk memahami. Seandainya kau sudah besar, kau akan merasakan apa yang Abah rasakan sekarang. Perasaan orang laki-laki yang harga dirinya terinjak. Kelak kau pasti paham juga. Dan pasti takkan menyalahkan abakmu. Kalaupun abak. Mbak, kalau Abah tetap tidak mau menerima mak, apa boleh buat? Kami berempat anak Abah. Tapi nanti, barangkali tinggal 3. Kau mau kemana, Vera? Nggak tahu lah, Kek. Mungkin ngikutin emak. Mungkin juga kabur entah kemana. Vera malu. Vera malu, Kek. Vera, anakku. Kalian jangan paksa Abah. Hak Abah untuk menentukan pendirian. Kalaupun nanti Abah terpaksa makan buah semalakama, kalian akan rugi. Kalian akan rugi. Mungkin Abah juga bisa gila. Dan lengkaplah kalian keturunan orang gila. Apa itu yang kalian kehendaki? Tapi tolong Abah tentukan pendirian itu.
Sekarang, Mbak. Masya Allah. Abak kalian kan sudah bilang, jangan paksa dia. Kami perlu jawaban Abak. Bagaimana, Mbak? Ya, akan Abak pertimbangkan. Tapi tidak sekarang. Beri Abak waktu. Ada tamu, Anwar? Masa. Onde, no. Bak puta-puta mencari rumah Tuan Kutuk. Tabun buang bayi yang kota Sina, Ibu. Tapi kalai basuh, Mak. Oh, lah. Dia awak pantang pulo buruan tak mata Anwar. Iya. Duduklah. Kalian ke belakang dulu ya. Yuk, Mbak. Ya. Beliau-beliau ini famili kita yang baru datang dari kampung, Pak. Oh, kapan datangnya? Sudah 4 hari, Pak. Naik bis? Oh, bukan. Naik oto. Oto jo bis tu samo saju nyo tu ya. Di malo kesamo. Nan bis awak na bagantung-gantung patang. Oto ka Padang tu bis juo namanya tu mateng suri. Oi, kato denan bis kalau oto na baloteng tu sajo. Itu bis batingke namanya itu, Pak. Iya. Iyalah, kalah malah den sekali ko. Ko siya garangan ko Anwar. Lupo rin. Aiko Pak Marjuki. Inya si Vera, ayah menyangkutnya ni duit. Hah? Jadi ko Bapak Pajatu? Iya, saya juga baru datang dari Udik. Betul si Sumiati itu anak kamu? Iya, anak saya. Patui lah. Dek parangai anak Sinan Sensaro kami ibu. Ayah. Sultan Naji itu minantu den. Kini anak den ko lamaran do bu. Ulah produksi kata tu. Loh, apa-apaan nih? Macam iko, Mak ya. Macam iko. Waden ndak namu putih di bawah. Aduh. Sakit manati den. Mak terkusui. Manga ko. Ada apa nih? Apa? Apa nan apa? Waduh. Begini, Pak. Pura-pura bingung pula lai. Bara banyaknya nonton ayo lah anakku. Ndak malu semalu nangko. Ayah. Ambek malu. Antok sana kau. Anak angku tu silangkane ulang. Anak dikutuk kalamula. Bapak menantang saya ya? Bagus kali den tu ya. Boleh? Matang kusui. Alah, gawat. Kami kok sedang baretong, Ma. Urusan rumah tanggo. Argo hilang, bos, tek, ba. Mama ke belakang dulu. Waang meretong ne meretong belum, Wan. Beko. Astagfirullah. Udah. Maunya dia ini apa, nak Anwar? Tenang, Pak, tenang. Bapak tenang-tenang saja dulu. Nanti saya jelaskan semua. Idin bapak ngakan sen jadi. Jonan nalui, jonan kasap. Boleh? Tar. Bawanya ke belakang dulu, Tar. Mula, Mak. Mandi bagai dulu. Ikul bayunya kalau anak nak dikamaikan. Ndak pakikakan. Indak babukan jalan nama dia. Anak cilako. Maafkan ayah saya, Pak. Lucu. Farida. Kau kian dulu sebentar deh. Iya dah. Abang udah sajo. Alah, susah orang kampung. Emangnya kenapa sih dia, Anwar? Sarap apa? Bukan, tapi pembawaannya memang begitu, angin-anginan. Kesurupan barangkali? Enggak. Bapak jadi mikir-mikir, kok bapak dipelototin? Diam-diam darah Siliwangi bapak mendidih juga jadinya. Begini, Pak. Ya. Dia itu mertuanya si Ajis. Hah? Si Ajis yang membawa ibu anak-anak. Ya ampun. Yang satu lagi teman saya. Jadi yang perempuan itu anaknya? Iya, istrinya si Ajis. Istri si Ajis? Waduh. Kenapa enggak kau perkenalkan dari tadi? Nanti. Panggil saja sekarang. Bapak mau kenalan Anwar? Jangan sekarang, Pak. Berbahaya. Besok-besok aja. Kasihan. Jadi, Pak. Iya. Kita kembali ke pokok persoalan tadi. Iya. Sore ini Bapak besok dulu ke sana. Iya. Usahakan konsultasi lagi dengan dokter. Begini, Anwar. Bapak rasa kita belum perlu konsultasi. Kita belum sedia bahan. Mau bicara apa?
Oh ya, betul juga. Yang jelas, sekarang Bapak ke rumah sakit. Iya. Lihat perkembangannya. Atau mungkin juga ada lagi obat yang mau dibeli di apotek. Tapi untuk malam ini, Bapak nginap dulu di rumahnya Pak Dadang. Iya, iya. Nah, untuk malam ini saja, Pak. Iya, iya. Bisa kan, Pak? Ya, maklum aja deh, Pak. Iya, iya. Bapak paham. Enggak apa-apa. Nah, minggu depan kita ngomong sama-sama. Banyak persoalan yang harus kita bicarakan. Sama-sama Bapak galak tadi? Iya, akan saya ratakan persoalannya, Pak. Ya, baiklah. Tapi mengenai anak-anak, kamu bijaksana saja mengatasinya. Harus hati-hati memahami jiwa anak-anak. Kita berdua, Pak. Iya, tentu Anwar. Jadi, sekarang jam 4:30. Iya, betul. Bagaimana kalau Bapak pergi dulu? Sebentar lagi jam besuk. Kalau begitu, iyalah, Pak. Bapak pamitan dulu sama orang-orang itu ya? Tidak usah, Pak. Masa? Enggak apa-apa. Mau salaman saja kok. Jangan. Nanti. Jadi, Bapak pergi dulu ya? Iya dah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadilah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Marjuki. Iya. Mamak Tengku Sui, Saudara Muhtar, Dek Faridah, dan juga anak-anakku yang tercinta, Vera, Ijul, Ellen, dan Angga. Sengaja aku mengundang Anda sekalian adalah untuk membicarakan beberapa masalah. Yang pertama, tentang kesalahpahaman Mamanda Tengku Sui kepada Bapak Marjuki. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau saja beliau bisa sedikit menahan emosinya. Tapi ya dapat kita pahami, namanya kita semua dalam keadaan panik dan goncang, sehingga wajarlah timbul ledakan-ledakan yang tidak kita ingini. Begitu kan, Pak? Memang betul, Nak Anwar. Kita semua adalah korban. Korban dari satu keterlanjuran manusia. Nak Anwar menderita sebagai suami. Nak Farida sengsara sebagai istri. Saya sebagai ayah. Pak Kusut sebagai mertua. Cucu-cucuku sebagai anak. Dan Nak Kutar sebagai teman sejawat. Iya, iya. Semua merasakan malapetaka ini. Untuk itu, kita harus tawakal menerima ketentuan Allah. Bersabar dengan cobaan-cobaannya. Kemudian, tentang keterlanjuran Pak Kusut tempo hari. Sebagai orang tua, saya dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Sekian saja, Nak Anwar. Oh, dari saya pula sedikit. Silakan. Kalau saya Inok Manung, saya timbang ujung dengan pangkalnya. Maka saya ini adalah orang tua bodoh yang tak tahu cacat jangan. Laika mungkin, saya hari-hari angku joki ini. Sedangkan kami senasib separasen. Iya. Untung saja beliau tidak mengerti bahwa kalau tahu, entahlah apa yang akan terjadi. Makanya saya sangat malu sama beliau. Malu besar. Entah kemana muka ini saya suruhkan. Jadi sekarang saya minta maaf sama Bapak. Maaf ya, Pak. Angku joki. Oh, jawab sarap sama. Sama-sama, Pak Kusut. Kita manusia tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Biasa saja. Pak Marjuki, maafkan ayah saya. Iya. Maklum, dia tabiatnya memang begitu. Ya, sebelum dia minta maaf, saya sudah memaafkan lebih dulu. Sebenarnya saya tidak marah, malah merasa lucu dan ketawa sendiri. Tanya saja Nak Anwar. Maaf ya, tadinya saya kira Pak Kusut itu ada penyakit. Ya, begitulah yang saya. Baiklah, alhamdulillah. Satu peristiwa kecil telah kita selesaikan. Kita anggap saja sedenting tali gitar dalam sebuah lagu kacau yang memekakkan. Mudah-mudahan takkan ada lagi nada-nada sumbang sesudah ini.
Kemudian aku ingin mengetengahkan satu permasalahan baru. Masalah diriku pribadi. Sebenarnya aku sungkan mengungkapkan ini. Seakan-akan aku tidak mampu berpikir sendiri. Walaupun dalam kenyataannya hampir demikian. Namun, tolong dengarkan sekedar untuk didengarkan. Iya. Hanya itu. Tadinya aku sudah tenang dan hampir pulih sama sekali. Sebab sebuah fragmen sudah berlalu. Layar sudah digulung dan anak panggung pun sudah pulang. Tapi tiba-tiba muncul kembali tokoh cerita yang menakutkan itu. Sekaligus sebagai asisten sutradaranya. Dia adalah ibu anak-anakku. Memang benar apa yang dikatakan Pak Marjuki tadi. Bahwa semua kita menderita. Tapi barangkali di antara yang menderita, akulah yang paling menderita. Bahkan sampai kini, dengan munculnya setan itu timbul pergolakan dari anak-anakku. Dari orang untuk siapa aku berkorban selama ini. Aku pernah menaklukkan 1000 cemooh manusia. Aku baru saja kembali dari pertempuran melawan diriku. Dan menang. Aku adalah anak Minang yang tak pernah gentar dan tetap tegar. Tapi aku lumpuh menghadapi pemberontakan dari bawah. Ya, satu lagi kehadiran derita. Entah kemana, entah kapan, dan di mana ujungnya. Oh, ampun. Anwar, Bapak ingin bicara. Tolong pertimbangkan dengan jiwa yang tenang. Anakku sudah hilang dan harus kau hilangkan. Pertahankan sikapmu untuk tidak menerimanya. Bahkan dimaafkan pun jangan. Sekarang, kau lihatlah anak-anakmu sendiri. Saya tidak rela cucu-cucuku dijamah sesuatu yang kotor. 1 hilang 4 gantinya. Saya puas, Anwar. Mohon saya mengeluarkan pendapat, Anwar. Iya. Saya bisa merasakan apa yang udah rasakan. Dan kalaulah bukan orang seperti Anwar yang ditimpanya, mungkin dia akan menempuh jalan pintas. Sekarang begini saja. Iya. Udah menilai kepulangannya membawa manfaat buat anak-anak. Terima dia. Walaupun untuk itu udah terpaksa. Tapi kalau tanpa pengaruh apa-apa, atau hanya akan merupakan duri dalam daging, saya setuju pendapat Bapak. Ada banyak cara untuk mengamankannya. Udah, Anwar. Iya. Aku berpendapat lain. Silahkan terima kalau berkenan di hati Uda. Begini, Uda Anwar. Iya. Betapapun besarnya dendam Uda, lebih dahsyat dendamku sebagai wanita. Sekarang aku tengah menikmati pembalasan dendam itu. Kalau saja aku belum puas, aku sanggup merampok suaminya, sebagaimana dia menodong suamiku. Sekaligus aku bisa saja menari di atas bangkainya yang masih bernyawa itu. Tapi tidak Uda. Justru rasa kewanitaan itulah yang membuatku bersikap lain. Hati nuraniku tersentuh dengan azab yang sedang ditanggungnya. Kami urang padusi Sarasam, sebagaimana urang laki-laki samalu. Aku prihatin. Untuk itu, telah kumaafkan dia. Kubersihkan dia di jalur hablum minanas terhadap Farida. Dan kumohon, kiranya Tuhan akan mengampuninya pula. Udah, Anwar. Iya. Mewakili seluruh kaum kami, aku berharap, tolong maafkan dia. Dan tolong terima kembali sebagaimana adanya. Itu saja, dah. Dari saya pula sedikit. Iya. Kok benar bahwa lalu, kok salah tinggalkan di belakang. Menurut keterangan dokter, obat sudah habis. Cuman tinggal 1 obatnya, yaitu Sinuar memberi maaf. Maka kini tergantung kepada Sinuar sendiri. Mau dicegakkan atau mau disakitkan? Kah dihidupkan atau kah dikasih mati? Kalau bertanya kepada kami dokter kampung,
orang dukun cara lamanya. Apabila pihak nan sakit minta ditolong, mesti ditolong. Berdosa kalau kita sempilit. Artinya maafkan. Iya. Tapi sebagai rukun syarat meminta, pupus dahulu bakas jahitan rekeningnya na 11 buah itu. Yaitu dengan membayar kesalahan sepanjang ada. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semua apa yang telah disampaikan. Namun, sayang sekali aku tak bisa berdialog dengan anak-anakku. Mereka hanya bicara dengan nalurinya, bukan dengan pertimbangan. Mereka hanya bertolak dari getaran nurani seorang anak yang masih suci. Kemudian, dengan keluguannya pula mendesakku sebagai ayahnya untuk melakukan sesuatu kepada orang yang pernah melahirkannya, ibunya sendiri. Semua ini telah menempatkanku pada posisi yang maha sulit. Tapi aku harus dengarkan suara anak-anak. Harus. Itu haknya. Sebaliknya adalah hina. Adalah dosa dan munafik sekiranya aku mendiamkan suara detak jantungku sendiri dengan memberikan hak mereka sebagai anak-anak manusia. Telah berhadapan dua cinta dalam satu batang tubuh. Dua-duanya menuntut perwujudan yang adil. Cinta kepada anak kandung sibiran tulang dan cinta kepada harga diri yang masih tersisa. Nah, aku mau pilih yang mana? Akankah kubunuh anak-anakku dalam arti yang semu? Ataukah diriku yang harus mati sebelum mati? Tidak. Tidak. Aku tidak boleh menerima dia. Memandangnya pun tidak. Bahkan mendengar suara dan menyebut namanya kuharamkan. Tapi anakku, oh, ya Allah. Tolong keluarkan aku dari kemulut ini ya Tuhan. Aku tak mampu. Maaf. Izinkan aku ke belakang sebentar. Aku mau ambil air wudhu dan sembahyang istikharah. Iya. Akan ku minta pertimbangan Allah. Keputusannya nanti sesudah salat. Baiklah. Setelah aku bermunajat dengan Allah, aku telah mendapatkan satu di antara dua pilihan. Yaitu, ku maafkan dan ku terima dia. Alhamdulillah. Alamin. Tapi harap ketahui wahai orang-orang sekelilingku, bahwa bagiku Sumiati sudah lenyap dan takkan pernah kembali. Walau orang yang terbaring di rumah sakit itu datang, itu adalah karena dia ibu dari anak-anakku. Tidak lebih. Dan kalaupun satu saat dia sempat menjadi istriku dalam arti yang sebenarnya, maka dia adalah perempuan kedua yang pernah kukawini. Itu pernyataanku. Anak-anakku,
Saat ini kalian belum mengerti apa-apa. Atau belum seluruhnya mengerti. Insya Allah, nanti kalian pasti tahu juga akan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita. Anak-anakku Vera, Ijul, Ellen, dan Angga. Abakmu baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapapun akan mengatakannya demikian. Itu adalah untuk kalian, anakku. Seandainya kelak abak tak kuasa berbuat lebih banyak dan lebih baik, maka kulengkapkan ia dengan pengorbanan ini. Maafkan abak. Kalian patoklah onggokkan peristiwa itu. Dan di atasnya kibarkan bendera merah. Agar kalian jangan sampai jatuh. Sebagaimana orang tuamu dulu pernah jatuh. Ingat. Bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segala-galanya. Benda hanyalah alat, bukan tujuan. Hati-hati. Jangan sampai salah pasang. Mengejar uang itu baik, anakku. Punya uang lebih baik. Tapi yang paling terbaik adalah mempunyai sesuatu yang takkan didapat dengan uang. Apa itu? Dia adalah jiwa yang damai. Yang para ahli fikir mengatakannya bahagia. Menurut fatwa Buya Hamka, gudang bahagia itu tak pernah terbuka. Kecuali hanya dengan satu kunci, yaitu qanaah. Kalian tahu apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap mental yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah adalah rasa puas dengan hasil terakhir yang dapat dicapai. Oleh sebab itu, berjuanglah. Dan puaslah dengan akhir perjuangan walau tidak menang sekalipun. Cari sesuatu. Kejar dia dan lakukan apa saja yang kalian mau untuk mendapatkannya. Asal diingat bahwa setiap gerak-gerikmu diperhatikan. Camkan itu. Berbuatlah wahai anak-anakku. Seakan-akan dalam perbuatan itu kalian melihat Allah. Kalaupun kalian tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Sesungguhnya dia maha adil dengan penglihatannya. Nah, demikianlah saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kepada Allah jua kita berserah diri. Begitulah, Nak Kutar, Pak Kusut, dan Nak Paridah, serta cucu-cucuku sekalian. Pada malam ini, dengan rahmat dan petunjuk Tuhan, semua permasalahan sudah selesai. Tinggal pelaksanaannya. Untuk itu, kita harus mencari suatu saat yang tepat. Guna melangsungkan upacara adat. Sekaligus pernikahan kembali antara Anwar dengan anakku, Sumiati. Makanya, rencana Bapak besok mau pulang dulu ke kampung menjemput Ibu. Bagaimana, Nak Anwar? Kalau begitu, iyalah Pak. Jadi, Angku Joki barisuk ke menjemput Ibu, begitu tadi? Iya, betul. Teringat dek saya, orang tuangku masih ada? Sudah lama. Dua-duanya sudah meninggal. Ibu mana yang dijemput? Maksud saya, istri saya. Oh, istri Angku namanya si Ibu. Bukan. Maksud ibu itu panggilan kepada istri. Tuh. Cara awaknya tuh induk bareh atau amak pajak. Lah, paham saya. Oh, maaf Angku. Maklum saya ini orang kampung. Iya, enggak apa-apa. Jadilah kalau begitu. Menurut pendapat saya, kerja baik mesti dilekaskan. Supaya nak jangan ditimpa dek Namburu. Maka nak sekali merangku dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali mau rak pura 2-3 utang terbayar. Kalau benar sesuai di waktu kita menyurutkan Sinuar. Supaya antara si Perida dan si Kutar kita langsungkan pula. Sebab idanya sudah habis. Bagaimana rasanya? Akur tuh Pak.
Setuju. Kalau begitu caranya Angku Joki. Nanti di rumah ini ada 3 pasang marapulai. Yaitu Angku Joki jo ibu. Iya. Si Nuar laki bini. Dan si Ferida aja menantu. Ah, betul tuh, Pak. Nah, yang saya bagaimana? Kalau Pak Kusut mau, sekalian kita langsungkan. Ah, enggak. Ayah ini macam-macam saja. Jadi kalau kau ndak selalu, siapa nang mau urus bapakmu ini? Kok ya mana udah mak kusui dah baru. Dijapuin ke Sukabumi sebentar pembayaran gitu banyak. Dan Nuar, malu dong. Enggak. Saya cuma bercumbu saja. Maksud beliau bercanda, Pak. Oh, begitu. Kok bercumbu? Ya, taguluci sedikit. Bagaimana, Pak? Bagaimana kalau kita habisi di sini saja dulu? Berhubung sudah larut malam nih, jam 1:30. Besok-besok musyawarah ini kita lanjutkan lagi. Bagaimana? Ya, baiklah kalau begitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar sekalian, demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama kaset Tarambang yang didukung oleh bintang-bintang balera. Sebagai Anwar, Yus Datuk Perpati, sebagai Sumiati, Yuli Ishak, sebagai Ajis, Revo Sikumbang, sebagai Farida, Mulharniti Syas, sebagai Marjuki, Mus Oskandar, sebagai Tan Kusui, Afrizal Ces, sebagai Kutar, Nasrul Nasir, sebagai wartawan, Yus Padukunan Putih, sebagai sekretaris, Gusmir Padukurajo, sebagai penghulu, Hari Aki, sebagai Vera, Mulyanda Syaridin, sebagai Ijul, Hifsi Taufik, sebagai Ellen Yunita Sikumbang. Nah, saudara pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah, tidak lama lagi Balerong akan menemui Anda kembali. Selamat berpisah buat sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.